Bab ini berisi kata-kata, frasa, gambar, dan adegan yang tidak cocok untuk penonton muda. Anda harus berusia 18 plus tahun untuk melanjutkan. Tidak aman untuk bekerja. Waspadalah. Namanya Christophe, meskipun saya lebih suka Chris. Tidak ada nama belakang. Ketika saya masih muda, seorang lelaki tua gila mengatakan kepada saya bahwa cara terbaik untuk mendapatkan anak perempuan adalah dengan belajar sihir gelap, dan saya adalah anak nakal yang gila seks. Saya jatuh cinta padanya. Segera saya dimuridkan ke kakek tua, melemparkan diri saya ke dalam pelatihan jauh di pegunungan. Selama waktu saya di sana, saya mengenal sekelompok pemburu yang akan membawakan kami makanan, dan mereka menyukai saya, mengajari saya banyak hal dan menghabiskan waktu bersama saya. Saya kira saya harus berterima kasih kepada mereka karena saya memiliki akal sehat, tidak seperti guru saya, mereka memecahkan cetakan ketika mereka membuatnya, untungnya. Ketika saya berusia 18 tahun, saya memutuskan bahwa saya siap untuk meninggalkan kehidupan pertapa dan pergi membuat nama untuk diri saya sendiri di kota. Jadi saya berangkat, mengucapkan selamat tinggal yang menyedihkan kepada teman-teman pemburu saya. Pertemuan pertamaku saat berangkat adalah serangan monster besar-besaran di sekitar area tempatku tinggal, jadi dengan harapan membalas budi orang-orang yang kami gunakan sebagai maksudku, orang-orang yang membantu latihan sihirku, aku memusnahkan monster. Sebagai hasil dari usahaku, kerajaan Makne menjadi tempat teraman di dunia. Perjalanan saya dimulai dengan awal yang fantastis, dan saya sedang dalam perjalanan ke ibu kota kerajaan, ketika membantu seorang gadis menjerit dari semak-semak tak jauh dari jalan. Aku melompat ke dalam tindakan. Ketika saya tiba, saya menemukan seorang pria yang, meskipun berpakaian cukup bagus, mengacungkan pisau dengan kejam. Bersamanya ada seorang gadis berpakaian compang camping, mungkin seorang budak. Pria itu menancapkan pisaunya ke pahanya, entah tidak sadar atau tidak peduli akan kehadiranku, begitu kuat kebenciannya. Gadis itu berteriak kesakitan, dan setiap kali dia melakukannya, pria itu tertawa dan tertawa. Saya hanya bisa berpikir bahwa dia keluar dari pikirannya. Budak atau bukan, dia pantas mendapatkan yang lebih baik dari ini, aku memutuskan. Mata pria itu tetap terpaku pada gadis itu, memungkinkan saya untuk menghilangkan kesadarannya dari belakang tanpa khawatir. Setelah mantra itu, dia tidak akan membuka matanya selama berhari-hari, tetapi untuk berjaga-jaga, aku mengikat tangan dan kakinya. Setelah aku melemparkannya ke samping, aku menoleh ke gadis itu, yang mengerang sambil mengeluarkan banyak darah. Tetaplah bersamaku. Saya seorang penyihir. Aku akan melihat lukamu. Ada ketakutan di matanya, tapi dia tetap diam, hanya bergumam pelan. Terima kasih. Aku meletakkan tangan lembut di atas luka dan mulai memberikan sihir penyembuhan. Kamu tidak menganggapku menjijikkan. Setelah saya selesai menyembuhkannya, gadis itu mengajukan pertanyaan aneh. Mengapa? Karena kamu seorang budak. Maksudku, kamu dalam kondisi yang sangat buruk, tetapi kamu tentu saja tidak menjijikkan. Petik 2. Gadis itu, dia memberikan namanya, Olivia, berlumuran tanah dan memar yang tampak mengerikan sebagai akibat dari apa yang saya harapkan sebagai pelecehan. Begitu saya menyembuhkan memarnya dan menyeka wajahnya dengan handuk basah, dia cantik, lebih dari gadis manapun yang pernah saya lihat di Tongkat. Bagaimana dia bisa menganggap dirinya menjijikkan? Jauh dari itu, jantungku tidak berhenti berdebar. Dia benar-benar bidadari yang turun dari surga. Aku melirik pria itu. Jika aku menyingkirkannya, dia akan menjadi milikku. Aku akan bahagia selamanya jika aku bisa menikahi wanita cantik seperti dia. Oh, dan aku akan membebaskannya dari perbudakan, tentu saja. Saya akan memperlakukannya dengan benar, saya pasti tidak akan seenaknya menikamnya. Baiklah, itu terdengar seperti rencana yang layak, mari kita lanjutkan dan... Tidak, Anda tahu, sejak saya masih kecil, tuan-tuan selalu memandang saya dengan jijik. Bahkan ayahku sendiri. Tidak masuk akal. Biarkan saya ulangi, wanita itu cantik. Seandainya ada gadis seperti dia di lingkunganku, aku akan memukulnya setiap hari. Tunggu, apa ini? Ketika saya melihat lebih dekat, saya menyadari penampilannya terdistorsi oleh beberapa bentuk sihir. Apakah kamu kebetulan berada di bawah kutukan lain, di samping kutukan yang mengutukmu menjadi budak? Saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah bahwa pria telah membenci saya selama yang saya ingat, meskipun ibu saya dan pelayannya tampaknya mencintai saya. Petik 2. Setelah memperingatkannya tentang apa yang akan saya lakukan, saya meletakkan tangan saya padanya untuk mencari jejak sihir. Ada kutukan perbudakan, tentu saja, tapi lebih dalam di dalam jiwanya aku menemukan
Sebagai permulaan, Anda memiliki kutukan pada Anda yang mengubah kasih sayang yang orang-orang tertentu rasakan untuk Anda menjadi jijik. Sungguh-sungguh. Mungkin dia memiliki firasat bahwa dia adalah gadis yang sangat bernasib buruk, tetapi dia jelas terkejut mendengar bahwa dia telah menderita di bawah kutukan. Dan ada satu lagi yang mengerikan, memang, yang memaksakan semua kebencian di sekitarmu, dan sebaliknya mengalihkan niat baik apapun darimu. Meskipun itu hanya mempengaruhi lingkungan sekitarmu. Intinya, misalkan gadis ini melakukan kebaikan untuk orang asing. Alih-alih mereka menghargainya untuk itu, perasaan positif mereka malah akan dialihkan ke orang lain di dekatnya, membuat mereka hanya merasa apatis terhadapnya. Sementara itu, jika orang lain di dekatnya melakukan sesuatu untuk membuat orang lain marah, perasaan negatif itu justru akan menghampirinya. Setelah cukup dengan ini, tidak diragukan lagi dia akan berpikir bahwa dia harus memutuskan ikatannya dan melarikan diri. Namun, itu semua akan sia-sia karena kutukan yang terus-menerus. Dia ditakdirkan untuk dibenci secara universal kemanapun dia pergi. Benar-benar hal yang jahat dan bengkok, kutukan ini, lebih berbelas kasih sejauh ini adalah dengan hanya membunuh yang malang. Sekarang, Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana saya tahu semua ini. Yah, aku bukan orang bodoh. Guru tua saya yang gila mungkin pernah memberitahu saya bahwa sihir hitam adalah kunci hati seorang wanita, tetapi semua orang tahu bahwa gadis-gadis tidak menyukai penyihir. Siapa yang waras akan jatuh cinta pada pria yang keahliannya hanya hexing. Ini bukan profesi yang bisa dimunculkan begitu saja ketika memukul seorang gadis di bar. Izinkan saya memberitahu Anda. Saya berterima kasih kepada bintang keberuntungan saya karena para pemburu yang memberitahu saya semua ini. Secara kebetulan, tanpa mereka, saya akan berakhir menjadi karung sedih yang kesepian seperti tuan gila saya. Sebagai gantinya, saya telah memastikan untuk mempelajari sihir tujuan umum, dan sekarang dapat menyamar sebagai penyihir biasa. Konon, ahli ilmu hitam seperti saya sangat tahan terhadap kutukan, sehingga bahkan yang paling intens, ditargetkan secara luas, seperti yang satu ini, yang tampaknya dirancang untuk memengaruhi persepsi semua pria tentang gadis itu, dengan mudah ditentang. Aku akan lebih mudah menyelesaikan ini jika aku tahu lebih banyak tentang masa lalumu. Anda harus menceritakan semuanya kepada saya, termasuk kisah perbudakan Anda. Petik 2. Olivia menangis, dan, terisak, mulai menceritakan kisahnya. Olivia, kamu telah menjalani kehidupan yang begitu sulit. Sialan para bajingan itu. Hicks, Lord Chris, apa kau menangis untukku? Wah. Air mata mengalir dari mata Lord Chris seperti air terjun saat aku menunjukkan hatiku padanya. Saya terkejut, karena saya belum pernah melihat seorang pria menangis. Hati saya dipenuhi dengan kehangatan dan kegembiraan ketika saya tersadar bahwa dia meratapi penderitaan saya, dan segera saya juga mulai menangis. Sekali waktu, saya adalah Olivia Heltor, seorang anak dari salah satu dari 3 keluarga bangsawan di Kerajaan Makne. Sejak usia muda, mungkin selama yang bisa kuingat, aku telah dibebani dengan adik perempuanku Anglik, 2 tahun lebih muda dariku. Ayahku hanya memiliki mata untuknya. Kakak-kakakku dan orang-orang di antara para pelayan kami memperlakukanku dengan kejam namun mereka sangat menyayangi adik perempuanku. Ayah saya menuntut agar sumber daya apapun yang dapat dihabiskan untuk saya seharusnya difokuskan pada saudara perempuan saya, tetapi ibu dan nenek saya, dan para wanita di antara para pelayan kami, memperlakukan saya dengan baik dan memberi saya cinta dan dukungan mereka. Berkat merekalah aku belajar bagaimana berperilaku sebagai wanita bangsawan yang baik. Saya pernah bertanya kepada ibu saya, tetapi bahkan dia tidak memiliki firasat mengapa semua pria sangat membenci saya. Itu tidak bisa dimengerti. Bahkan jika para wanita ingin membela saya, semua kekuatan ada di tangan kepala keluarga. Mereka tidak memiliki pengaruh untuk bertarung atas nama saya. Saat saya tumbuh dan berbaur dengan anak-anak lain, semua anak laki-laki fokus pada saudara perempuan saya. Satu-satunya kata yang mereka bicarakan tentang saya dipenuhi dengan racun, dan tidak berdasar pada saat itu. Saya hanya memiliki persahabatan yang bisa saya bentuk dengan gadis-gadis itu, yang berjalan cukup baik, saya tidak sepenuhnya terisolasi, mereka bahkan bersimpati dengan saya. Ketika kami mencapai usia menikah, pelamar untuk tangan saudara perempuan saya datang dengan gerobak. Ada banyak pertengkaran tentang siapa yang akan menjadi keluarga yang beruntung memiliki tangannya. Saat itulah sang ratu menyukai saya, yang mengarah ke beberapa diskusi tentang saya menikahi pangeran. Tapi dia jungkir balik untuk saudara perempuan saya dan menentang gagasan itu dengan keras, jadi itu tidak terjadi. Itu adalah terakhir kalinya ada orang yang mendiskusikan untuk menikahkanku.
Dengan kegagalan itu, ayah saya menyatakan saya menodai nama keluarga dan mengucilkan saya, menyatakan saya bukan lagi anggota keluarga. Hari itu juga, saya dijual sebagai budak kepada pria yang telah dilumpuhkan oleh Lord Chris, yang memandang saya dengan kebencian yang mendalam. Dia menyeret saya ke hutan ini di mana tidak ada yang akan melihat kami, menebang cabang pohon, dan memukuli saya dengan itu, berkali-kali. Dia tertawa terbahak-bahak saat aku berteriak dan menangis, lalu dia mengeluarkan belatinya dan mulai menikamku. Lord Chris, apakah Anda datang beberapa saat kemudian? Mengendus, aku tidak percaya mereka. Apa kotoran? Saya akan mulai dengan menghapus kutukan perbudakan sehingga Anda dapat bergerak bebas lagi. Kekuatan kutukan perbudakan yang paling kecil adalah mengikat seseorang sehingga mereka tidak dapat melarikan diri dari pemiliknya. Jika seorang budak mencoba untuk bergerak lebih dari beberapa ratus kaki dari pemiliknya, mereka akan disiksa dengan rasa sakit yang hebat, membuat mereka tidak dapat bergerak. Di luar itu mencegah mereka untuk diam ketika ditanya pertanyaan. Menolak sebuah perintah adalah tindakan yang tepat, kematian dijamin untuk pelanggaran itu, batas yang tak terhitung jumlahnya yang dikenakan kutukan budak digabungkan untuk merampok martabat budak mereka. Lord Chris telah berjanji bahwa dia dapat dengan mudah menghilangkan kutukan itu, tetapi itu adalah kutukan tingkat tinggi yang kuat. Bahkan dia pasti. Jepret. Memuatkan. Aku telah mematahkan kutukan itu sekarang. Meskipun tampaknya mustahil, pola kutukan itu menghilang dari dadaku. Namun, aku tidak akan bisa mematahkan kutukan lainnya dengan kekuatan kasar. Kita harus pergi ke kuil dan menanganinya setelah itu melemah. Kutukan itu hilang. Aku bukan budak lagi. Aku berencana untuk membuat nama untuk diriku sendiri di ibu kota kerajaan, tetapi aku tidak ingin menghirup udara yang sama dengan orang-orang mengerikan yang melakukan ini padamu. Apakah Anda tahu kota mana saja di dekatnya yang memiliki kuil besar? Aku mengerti. Mungkin wilayah Rarokne di utara. Mereka mengikuti kuil agung Dewi Hukum, dan mereka merencanakan kampanye pembangunan kembali besar-besaran untuk kota. Jika Anda dapat memberi mereka layanan yang luar biasa, mereka bahkan dapat memberi Anda gelar bangsawan. Petik 2. Saya tidak berkenalan dengannya, tetapi saya mengerti bahwa pangeran kedua, Charles, menjadi ujung tombak pembangunan kembali. Sang ratu telah memberitahu saya. Itu selama pesta teh. Namun, saya tidak yakin apakah mereka akan merekrut ketika kami tiba. Aku tidak tahu daerahnya, jadi kamu akan sangat membantu. Saya katakan kita pergi ke sana. Setelah kami menghapus kutukanmu, aku akan melakukan beberapa hal besar dan mencolok dan membuat nama untuk diriku sendiri. Tapi bukankah akan merepotkan untuk membawaku? Sebagai paria sosial, saya tidak menawarkan apapun kepada Anda sebagai imbalan. Petik 2. Saya adalah seorang gadis yang dikucilkan tanpa gelar dan tanpa keluarga. Saya hanya bisa memikirkan seberapa besar beban yang akan saya tanggung. Tapi saat itulah Chris membawaku ke dalam pelukannya. Jadi, lalu bagaimana dengan ini? Setelah kita berurusan dengan kutukan, mari kita menikah. Apa? Tapi keluargaku akan, saya dikucilkan. Saya tidak punya keluarga. Kita bisa duduk di sini dan bertengkar tentang hal-hal kecil sepanjang hari jika Anda mau, tetapi tidak ada yang penting. Yang penting aku sudah jatuh cinta padamu, Olivia, dan aku ingin menikahimu. Apa yang kamu katakan? Kami baru saja menangis 5 menit sebelumnya, dan wajah kami masih berlinang air mata. Tetapi ketika Lord Chris menatap mataku dengan penuh kasih, dia tampak lebih gagah dan tampan daripada siapapun yang pernah kulihat. Sebelum saya menyadarinya, saya dengan lembut menggumamkan iya. Lord Chris tersenyum lebar saat dia mendengar jawabanku, dan saat melihatnya, aku tidak bisa menahan teriakan kegembiraan di dalam hatiku. Tunggu saja, sebagai suamimu, adalah tugas dan kesenanganku untuk memberimu kehidupan yang begitu indah sehingga kamu akan melupakan rasa sakit dan penghinaan yang telah kamu derita. Olivia dan aku berjalan ke sungai terdekat untuk membuang kain compang camping yang dia kenakan dan membersihkan kotoran yang tidak bisa ditangani oleh satu handuk basah. Untungnya, air sungai itu sangat bersih sehingga Anda bisa minum darinya. Saya menemukan area yang dinaungi oleh bebatuan dan mendirikan penghalang privasi. Daripada kain-kain itu, kamu bisa memakai pakaian kadanganku sampai kita menemukan desa. Mereka terlalu besar untuk Anda, tetapi tarik talinya cukup kencang dan Anda bisa melakukannya. Namun, pertama-tama, mari kita bersihkan. Saya dengan terima kasih menerima tawaran pakaian Anda, Lord Chris. Saya akan kembali segera setelah saya selesai mencuci. Petik 2. Istri saya calon tampaknya ingin masuk ke air sendirian,
tetapi saya melingkarkan lengan saya di bahunya dan berjalan bersamanya, membantunya menanggalkan pakaiannya. Budak tidak memakai pakaian dalam, jadi di balik itu, dia telanjang. Untuk menempatkan kami pada pijakan yang sama, saya juga menelanjangi. Tuan Chris. Bingung oleh ketelanjangan timbal balik yang tiba-tiba, Olivia menjadi merah ketika dia berusaha menutupi payudara dan alat kelaminnya. Oh, aku punya firasat akan begitu, tetapi anggota tubuhnya yang ramping mendustakan dada yang murah hati. Sekarang pandangan saya tentang mereka tidak terhalang, saya mengamati bahwa mereka tidak hanya besar, tetapi juga indah. Apa yang salah? Kita harus mandi, jadi tentu saja kita harus menanggalkan pakaian, bukan? Tidak, aku mengerti. Tapi saya belum menikah, jadi untuk telanjang tubuh saya di depan seorang pria, dan di luar ruangan pada saat itu. Petik 2. Dia sangat cantik ketika malu. Rambut peraknya yang bergelombang, cukup panjang untuk menyentuh pinggulnya, memantulkan sinar matahari dengan begitu cemerlang sehingga orang bisa salah mengira dia sebagai dewi yang berdaging. Aku mulai ragu apakah kami akan sampai di penginapan sebelum nafsu menguasaiku. Begitu dia ditelanjangi, mataku tertuju pertama pada dadanya, tetapi segera mereka mengikuti ke bawah, mengikuti sapuan panggulnya, ke bawah, menelusuri lekuk erotis dari pinggang ke pinggul. Cantik dan proporsional sempurna, ya, tidak ada yang bisa menahan nafsu saya saat ini. Aku mulai membelainya dengan agak paksa. Ya. Tuan Chris. Aku memeluk Olivia dan menciumnya, membuatnya bingung pada awalnya. Begitu dia tenang dan berhenti bergerak, saya memindahkan satu tangan ke payudaranya dan tangan lainnya ke vaginanya. Dia bingung harus berbuat apa, menghadapi sensasi yang tidak biasa ini. Niat awal saya hanyalah untuk menciumnya dan menyentuh payudaranya, tetapi itu tidak cukup, tidak sekarang tunangan saya berdiri di hadapan saya dengan segala kemuliaannya. Saat aku membelainya, benang pengekangan terakhir yang renggang dalam pikiranku putus. Masih menempel erat padanya, aku berbaring kembali ke batu besar yang datar. Saya tidak akan bermimpi memiliki calon istri saya berbaring di Hard Rock, tentu saja. Aku tidak harus. Tidak tahu malu duduk di atas seorang pria. Petik 2. Siapa peduli? Lebih penting lagi, apakah Anda tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Ereksi saya lebih keras dan lebih kuat dari sebelumnya. Dalam pelukan erat kami, dia pasti menyadarinya. Wajahnya merah padam, Olivia mengangguk. Bahkan keluarga kerajaan yang terlindung pun menerima pendidikan seksual, sepertinya. Dia menggerakkan tangannya ke bawah dari dadaku ke ereksiku, dan ketika jari-jarinya melilitnya, rasanya dunia yang berbeda dari menyentuhnya sendiri. Apakah tangan semua gadis terasa senyaman ini, atau hanya Olivia? Dia membimbing penisku ke arah lubangnya. Mata berkilauan, dia menatapku dan tersenyum. Wajah Olivia sangat cantik, tapi di luar itu, juga dipenuhi hasrat. Tuan Chris, meskipun saya telah menderita banyak kemalangan, untungnya saya tetap perawan. Di sini dan sekarang, saya dengan senang hati menjanjikan kemurnian saya kepada Anda, pria yang saya cintai. Olivia perlahan menurunkan pinggulnya, masih mencengkeram ereksiku. Panjang saya perlahan-lahan menggali ke dalam dirinya. Dia meringis kesakitan, tetapi pipinya memerah karena kesenangan yang tidak salah lagi. Kemudian dengan satu gerakan cepat, dia menurunkan pinggulnya, dan aku menenggelamkannya. Saat dia melakukannya, saya meraih pantatnya dan mendorong ke atas. Darah deflorasinya mengalir keluar. Pikiran bahwa dia milikku untuk dilakukan sesukaku membuat ereksiku semakin kuat. Namun, saya tidak punya keinginan untuk menjadi nakal dengan dia saat dia kesakitan. Kami berciuman dengan lembut saat tanganku menopang punggungnya. Sampai rasa sakitnya mereda, saya memutuskan, kita harus tetap seperti ini. Sakit, Olivia, diam. Jangan khawatirkan aku, Tuan Chris. Tolong, gunakan aku sesukamu. Olivia tersenyum dengan berani meskipun matanya berlinang air mata, dan aku merasa cintaku padanya semakin besar. Pinggul kami tetap diam, tapi saat aku memijat payudaranya, kami berciuman sekali lagi, kali ini dengan lidah kami. Payudaraku. Oh tidak, apakah itu tidak enak? Jika sakit, saya akan berhenti. Petik 2. Tidak, itu tidak sakit. Dia sepertinya tidak keberatan, jadi saya terus menikmati perasaan dua buahnya yang banyak, secara bergantian lembut dan kuat. Saat aku memainkan payudaranya, akhirnya rasa sakit itu menghilang dari wajah Olivia. Dia tampaknya telah santai, jadi saya mencoba untuk mendorong lebih dalam ke dalam dirinya. Oh tidak.
Rasa sakit itu pasti sudah hilang, karena setiap gerakan kecil yang diperas menimbulkan kenikmatan yang memikat dari kami berdua. Rasanya sangat enak sehingga pinggul saya tidak berhenti bergerak, mereka tidak bisa berhenti bergerak. Ah, Tuhan Kris, seperti inikah seks itu? Saya sangat senang saya menawarkan keperawanan saya kepada Anda. Aku juga senang, Olivia. Aku tidak bisa mengungkapkan betapa senangnya aku karena bertemu denganmu. Cairan kewanitaannya, segera kusadari, telah menyembur keluar ke tubuhku, menjilati pangkal pahaku. Tapi kenapa aku harus peduli? Olivia akan menjadi pengantinku, jadi apa itu sedikit basah? Napasnya yang berat menarik perhatianku. Tanpa kata aku mendorongnya, berulang-ulang, sampai batasku semakin dekat. Aku akan mani. Olivia, aku akan cium di dalam dirimu. Oh oke. Tolong, Lord Kris, menghamiliku sebagai bukti hubungan kita. Tanamkan seorang anak dalam diriku, tuanku. Saat aku ejakulasi, Olivia melengkungkan punggungnya, lalu ambruk ke dadaku dan membenamkan wajahnya di dalamnya seolah-olah dia telah menghabiskan energi terakhirnya. Wah. Terima kasih, Olivia. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu, Tuan Kris. Masih terjerat satu sama lain, kami berbagi ciuman panas dan senyum bersinar. Setelah itu, tentu saja, kami membersihkan diri dan segera pergi ke putaran kedua, dan ketika malam tiba kami membuat kemah untuk tidur di atas tepi sungai. Hadiah perpisahan saya dari para pemburu, sebuah tenda yang tidak biasa, ternyata sangat berkualitas tinggi. Itu adalah standar emas, digunakan di mana-mana oleh para petualang yang mencari nafkah untuk menaklukkan monster. Berbentuk seperti kepompong ulat sutera, tenda semu menyediakan ruang yang nyaman bagi satu orang untuk tidur saat didirikan. Meskipun tidak senyaman tempat tidur di penginapan, tenda kepompong memberikan istirahat malam yang baik setelah Anda terbiasa. Begitu ringan dan mudah dibawa, saya pikir tidak heran bahwa mereka sangat dihargai di antara para pelancong. Satu-satunya masalah adalah bahwa tenda telah dibuat dengan harapan bahwa orang yang tidur akan memiliki seseorang yang mengawasi mereka, seperti ketika sekelompok petualang mengambil giliran jaga. Jika monster menyerang, kepompong tidur akan mengalami kesulitan melepaskan diri untuk melawan. Petualang yang sangat berpengalaman sering menyelesaikan masalah ini dengan memasang tenda kepompong mereka di pohon, memungkinkan mereka untuk tidur nyenyak bahkan saat sendirian. Bagi saya, sihir saya cukup untuk mengusir monster dan hewan, jadi saya tidak perlu berjaga-jaga. Olivia dan saya berbagi tenda kepompong saya, meringkuk satu sama lain, dan dengan demikian terjadi ketika pagi tiba, pengekangan kami segera mencair. Tenda terisolasi dengan baik dan kedap udara, terbuat dari bahan yang tahan air. Meskipun tenda berventilasi baik, gabungan panas tubuh kami cukup menaikkan suhu sehingga, ketika kami bangun, kami berdua basah kuyup oleh keringat. Udara kental dengan aroma seorang wanita, sama sekali berbeda dari bau pria. Saya tidur nyenyak, memeluk pasangan saya, pasangan pertama saya, wanita cantik yang membuat saya jatuh cinta pada pandangan pertama. Dunia telah banyak berubah bagiku, seorang pria yang masih perawan sampai kemarin. Olivia juga tidur nyenyak. Suatu hari yang lalu, dia adalah seorang budak, dipukuli tanpa alasan dan hampir dibunuh. Dunia telah banyak berubah untuknya juga, dan dia tidak diragukan lagi kelelahan, baik secara fisik maupun mental. Kemarin, satu hal mengarah ke hal lain, dan aku menidurinya dengan agak paksa. Apakah dia pikir aku hanya tertarik pada pesona kewanitaannya? Dia kesakitan, ketika kami mulai, jadi saya khawatir dia mungkin telah menunda hubungan seks dengan aku. Mempertimbangkan berapa kali saya mengubah posisi dan terus menyerangnya, bagaimana jika dia menganggap saya pria yang kejam? Saya hanya terpesona oleh kecantikan Olivia, tetapi dalam retrospeksi, saya dapat melihat bahwa saya cukup kuat dengannya. Saya tidak berniat berbuat salah padanya, tentu saja, aku sangat bertekad untuk melihatnya sembuh dari kutukan yang menimpanya. Tapi terburu-buru dengan seorang gadis yang masa lalunya mengandung pengalaman traumatis dengan laki-laki adalah tindakan ceroboh dari pihak saya. Mungkin karena kegelisahanku, mata Olivia mulai bergetar. Dia bahkan menggemaskan ketika dia setengah tertidur. Apakah aku jatuh cinta padanya begitu keras sehingga aku mulai mengagumi setiap ekspresi wajahnya? Potong. Aku harus minta maaf untuk kemarin. Jika Olivia menjadi marah dengan saya, itu mungkin membuat saya sangat putus asa sehingga saya harus pindah kembali ke rumah orang tua saya di pedesaan. Dia benar-benar terjaga sekarang, berkat keresahanku yang tak ada habisnya, jadi aku memutuskan untuk meminta maaf sebelum dia bisa memberitahuku. Olivia, aku minta maaf untuk kemarin. Tuan Kris, saya sangat menyesal.
Kenapa dia meminta maaf padaku? Datang lagi. Apakah ini berarti Anda tidak marah dengan saya, bahkan setelah saya mendorong Anda untuk berhubungan seks dengan saya, di luar, pada saat itu, pada hari kita bertemu? Gundah. Sebaliknya, saya sangat senang dicintai dan diinginkan oleh Anda, Lord Chris. Dan dengan demikian, terlebih lagi saya berutang permintaan maaf kepada Anda, tidak sopan bagi saya untuk tertidur di depan Anda, tuanku. Petik 2. Saat kami tetap dalam pelukan kami, Olivia menatapku dengan penyesalan. Wow, dia memiliki aura gadis yang tinggi tentang dirinya, tentu saja, tetapi saya belum pernah mendengar tentang gadis yang begitu perhatian di luar dongeng. Itu mengingatkan saya pada kampung halaman saya di Tongkat, di mana sudah terlalu umum bagi seorang suami untuk ketahuan menyelinap ke rumah bordil dan dibuang di telinganya oleh istrinya yang marah. Tidak ada wanita di sana yang akan menempatkan suaminya di atas alas seperti yang dilakukan Olivia, Anda bisa yakin akan hal itu. Olivia melihat ekspresi termenungku dengan agak gelisah, jadi aku menenangkannya dengan mengencangkan lenganku di sekelilingnya dan menanamkan ciuman lembut di bibirnya. Saya harus menyebutkan bahwa, setelah berhubungan seks semalam, kami hanya membersihkan diri sebelum merangkak telanjang ke dalam tenda kepompong. Jadi, kami tentu saja masih telanjang ketika kami bangun. Terlepas dari kesenangan serakah saya pada Olivia sehari sebelumnya, selangkangan saya tetap segar seperti biasanya setelah istirahat yang sedikit itu. Saat kami berbaring di sana terjalin, dia tentu saja memperhatikan, menatapku dengan gairah di matanya. Jika itu menyenangkan Anda, Lord Chris, saya meminta Anda melakukan apapun yang Anda inginkan untuk saya. Demi dewa, Olivia, Anda masih perawan sampai kemarin, namun Anda sudah mampu godaan seperti itu. Bagaimana saya menunjukkan sedikit pengekangan ketika saya mendengar wanita yang saya cintai mengatakan itu kepada saya. Dalam kepompong sempit, di mana hampir tidak ada ruang untuk menggoyangkan kaki, jari-jariku merayap ke bawah menuju lubang Olivia. Dengan terkesiap dan gemetar, dia membiarkan sedikit jus mengalir darinya. Lord Chris, kumohon. Ini terlalu memalukan. Bagaimana rasanya, Olivia? Apakah Anda menikmati sensasi jari-jari saya? Kamu kesakitan kemarin. Apakah sekarang lebih baik? Tidak ada tanda-tanda rasa sakit di matanya yang berapi-api. Sosoknya yang luwes di lenganku memerah karena kehangatan saat Olivia menatapku, terpesona. Itu menyakitkan sebelumnya, tapi, sekarang aku telah menyerahkan jiwa dan ragaku padamu. Maaf, saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Tongkatku yang bersemangat menancap pada Olivia, dan dia menerimanya tanpa perlawanan, membawanya ke kedalamannya. Dindingnya mengencang, seolah-olah dengan lembut membelai keseluruhan anggotaku. Lord Chris, apakah rasanya enak? Ya, ini sangat menakjubkan. Saya merasa seperti saya akan cium dari satu pompa. Meskipun kami tidak bisa banyak bergerak di tenda yang sempit, saya siap dan bersedia untuk menjelajahi kedalamannya lebih lambat dan terampil daripada kejar-kejaran kemarin. Jadi, saya menyelipkan tangan saya dari pinggul ramping ke pantatnya dan mendorong lebih keras, berharap untuk terhubung lebih erat. Kamu tidak akan mendorong? Olivia bertanya saat payudaranya yang besar menekan dadaku. Tapi saya merasa baik-baik saja tanpa bergerak, sementara aku menikmati kehangatan bagian dalam tubuhnya dan sensasi lembut dari pantatnya yang terbentuk di tanganku. Dengan ekspresi menyedihkan di wajahnya, dia mulai menggoyangkan pinggulnya. Lord Chris, anggota kuatmu, tumbuh semakin besar. Dipenuhi dengan kegembiraan ketika saya menyadari bahwa Olivia mencari kesenangannya sendiri, saya menariknya ke dalam ciuman. Pinggulnya yang bergoyang dan payudaranya yang menekanku menjadi kombinasi yang sempurna. Apa rasanya enak, Olivia? Kamu mulai menekan pinggulmu ke pinggulku sendiri. Setiap kali dia bergerak dengan panjangku di dalam dirinya, sensasinya luar biasa. Rasanya seperti seluruh penisku sedang tersedot ke dalam vaginanya, sama sekali berbeda dari melakukannya sendiri. Istri saya, masa depan, sangat imut ketika dia bertingkah malu. Seolah-olah sosoknya yang seksi dan imut tidak cukup, terlepas dari kepribadiannya yang pendiam di siang hari, dia terbukti cukup proaktif di tempat tidur. Singkatnya, Olivia tidak diragukan lagi adalah istri, masa depan terbaik di dunia. Kalau begitu, maukah kamu mengayunkan pinggulmu untukku lagi, Olivia? Dan saya akan mendorong tepat waktu. Sekarang, siap, atur, pergi. Jadi di dalam kepompong ketat kami, saya meraih pinggulnya dan membimbingnya perlahan, menyesuaikan gerakan saya sendiri. Tapi perlahan saat kami meminumnya,
kesenangan saat aku mendorongnya ke dalam dirinya bahkan lebih besar dari pertama kali kami melakukannya. Cairan mengalir yang membasahi alat kelamin kami membuat squelches cabul dengan setiap putaran. Saya merasa diri saya menggali jauh di dalam Olivia, lebih dalam daripada ketika saya baru saja mendorong dengan seluruh kekuatan saya. Tapi saya tidak membiarkannya berakhir di sana, meskipun ruangnya sempit, aku hanya punya cukup waktu untuk mendorongnya dengan lembut dan berirama. Suara jus yang tumpah, napas kasar, dan erangan gembira memenuhi kepompong panas kami. Aku akan melepaskannya. Aku melepaskan gadis yang membuatku jatuh cinta. Rasa malunya sebelumnya telah lenyap, digantikan dengan kesenangan yang memabukkan. Ah, Tuhan Kris, ini terlalu bagus. Aku mencapai orgasme. Aku akan juga, sedalam yang aku bisa. Penis saya menjaring kedalamannya, berhenti hanya untuk mengetuk pintu rahimnya. Saya merasa diri saya membuka pintu itu. Jika saya ejakulasi di dalam dirinya sekarang, apakah air mani saya akan masuk ke dalamnya? Akankah aku menghamili gadis bangsawan yang sopan dan baik ini? Tuan Kris, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu, Olivia, terlalu banyak untuk diungkapkan. Aku sedang mani. Saat dindingnya menjepit di sekelilingku, sejumlah besar air mani panas mengalir ke dalam vaginanya. Terlepas dari seberapa banyak saya masuk ke dalam dirinya sehari sebelumnya, jelas bahwa saya masih jauh dari selesai. Mungkin karena dia sangat berarti untuk aku. Kau menanam benih hangatmu di dalam diriku. Setelah beberapa saat berjemur di bawah pancaran cahaya, khawatir seks akan berdampak pada stamina Olivia, kami keluar dari tenda, merapikan diri, dan menyiapkan sarapan. Yah, meskipun saya menyebutnya sarapan, kami sebenarnya lupa waktu selama bercinta. Mungkin sudah makan siang. Saya menemukan bahwa saya memiliki cadangan stamina dan tekad yang lebih besar daripada sebelumnya, kemungkinan karena rekreasi kami. Tuan Kris, jika kita melanjutkan ke barat dari sini, kita akan menemukan jalan raya menuju wilayah Rarokne. Dari sana, pergi ke utara akan menjadi jalur tercepat dan teraman. Baiklah, kalau begitu mari kita bergegas ke perbatasan sesegera mungkin, dan begitu kami membersihkanmu dari kutukan keji itu, aku akan melamarmu dengan benar. Setelah kami menyelesaikan persiapan, saya memuat Olivia di punggung saya dan lari ke arah jalan raya. Ke Rarokne kita pergi. Lamunan tentang masa depan bahagiaku dengan Olivia meninggalkan cahaya di kakiku, dan kami bersenang-senang pada awalnya. Namun, terlepas dari tekad saya yang kuat, saya segera mengetahui bahwa stamina saya kurang, dibandingkan dengan para pemburu yang pernah saya kenal. Aku harus membebaskanmu dari kutukan, terengah-engah, dan menjadikanmu istriku, Olivia. Tuan Kris, tidak, Anda tidak boleh memaksakan diri. Petik 2. Meskipun dia ringan, sprint penuh sambil membawa orang lain terlalu berlebihan. Saat kami mencapai jalan raya, saya jatuh berlutut. Tolong, apa yang baru saja kukatakan padamu? Sementara aku berbaring dengan kepalaku di pangkuan Olivia dan dia dengan lembut menarik pipiku, aku menggunakan kesempatan itu untuk melihatnya. Oh, istri saya, masa depan pasti menggemaskan. Dia masih mengenakan pakaian cadangan saya dengan tali diikat ketat. Begi saat mereka berada di atasnya, dadanya menonjol seolah-olah mereka diremas erat. Itu adalah pemandangan yang memanjakan mata. Bahkan jika dia mengenakan pengikat dada, tubuhnya akan terlalu banyak untuk disembunyikan. Mengesampingkan pakaiannya, seperti yang kuduga, bepergian dengan berjalan kaki dengan seorang bangsawan seperti Olivia membuat kami lebih banyak istirahat. Namun, dia tidak pernah mengeluh lelah, dan betapapun kakinya sakit, dia akan berjalan tanpa henti sampai saya memanggil istirahat. Akibatnya, terserah saya untuk mengawasinya. Saya senang menyembuhkan luka butnya, dan saya juga memiliki banyak air dengan jus buah yang dicampur di antara inventaris saya. Istirahat yang lebih sering dengan demikian tidak menjadi perhatian saya. Permintaan maafku yang terdalam, Lord Kris. Selama satu istirahat seperti itu, kami menemukan hutan di jalan utama dan berkerumun di bawah pohon. Aku memandang Olivia saat dia terengah-engah di antara tegukan jus buah, pipinya memerah karena kelelahan, dan aku merasakan keinginan untuk menggodanya. Hehe, jika kamu sangat menyesal, bagaimana kalau kamu biarkan aku meminjam pangkuanmu agar aku bisa beristirahat sebentar? Dia mengangguk, agak malu, dan menyesuaikan posisi duduknya agar lebih nyaman bagiku. Aku membaringkan kepalaku di pangkuannya, merasakan sinar matahari menembus pepohonan. Sepertinya cuaca ini cocok untuk tidur siang, Tuan Kris. Ya, angin sepoi-sepoi menyenangkan. Konon, pahammu lebih dari itu.
Petik 2. Tihi. Jika kamu membutuhkan bantal pangkuan, kamu hanya perlu meminta, ya. Hanya itu yang ingin saya dengar. Karena dia memakai celanaku, ada lubang di bagian depan agar kancingnya bisa masuk. Tetapi karena betapa longgarnya mereka, dia bahkan tidak menyadari bahwa mereka tidak diikat. Sebelum dia tahu apa yang menimpanya, aku telah menyusup ke dalam penutupnya, dan aku mulai mencium dan menghisap tonjolannya. Memem. Tidak, tidak, Anda tidak boleh. Lihat betapa cerahnya itu. Kita. Eyaan. Tidak dapat mendorongku dari sudut pandangku di pangkuannya, Olivia tidak berdaya untuk menghentikanku melepaskan tali celananya dan menariknya ke bawah. Ini membuatnya tidak bisa melarikan diri juga. Dia terjebak dalam penjara yang dia buat sendiri. Sementara itu, saya dengan lembut membelai seks malangnya dengan lidah saya. Oh tidak, Haan. Seorang pria tidak boleh membungkuk untuk. Aku tidak mendapatkan tampilan yang bagus kemarin, tetapi apakah ini benar-benar tampilan celahmu? Luar biasa untuk percaya bahwa penis saya bisa muat di celah yang begitu kecil. Petik 2. Mungkin mengingat pertama kali kami kemarin, alat kelaminnya menjadi basah, mempersiapkan diri untuk kesenangan yang akan datang. Memem. Tolong, itu terlalu banyak. Dia meletakkan tangannya di atas kepalaku, hanya memasang tanda perlawanan. Saya pernah mendengar bahwa pria yang cukup berpengalaman, mereka yang telah menghabiskan waktu berjam-jam di antara pelacur, dapat membuat wanita orgasme. Hanya dengan lidah mereka, tetapi untuk orang yang tidak berpengalaman seperti saya, itu mungkin tidak mungkin. Melihat dia cukup basah, aku berdiri Olivia dan meletakkan tangannya di pohon terdekat. Apakah kamu siap, Olivia? Iya, apapun yang Anda inginkan, Tuan Chris. Petik 2. Karena kakinya dipegang erat oleh celana yang menyempitkan kakinya, saya harus mendorong tongkat saya di antara pahanya. Astaga, hanya ini saja terasa luar biasa. Saya mengayunkan tangan saya untuk memijat payudaranya, menyodorkan di antara pahanya berulang-ulang sampai anggota saya benar-benar membesar. Aku ingin bermain-main dengan payudaranya lebih banyak, tapi aku sudah mendekati tepi saat pinggulku di pantatnya menamparkan. Tuhan Chris, itu tidak menyakitkan. Rasanya bahkan lebih baik dari kemarin. Melakukannya, aku yakin rasanya luar biasa ketika aku menusukkan penisku ke dalam dirimu. Petik 2. Jus memancar keluar darinya sekarang. Untuk melihat gadis yang kucintai mendapatkan ekstasi seperti itu dari perasaan diriku di dalam dirinya membuat pinggulku menjadi hiruk-pikuk. Itu benar, rasanya luar biasa. Seks dengan Anda luar biasa, Tuan Chris. Slap, slap, slap. Setiap pertemuan pinggul kami membuat dorongan saya lebih halus, lebih cepat, lebih kuat, lebih dalam. Tamparan selangkanganku di pantatnya menyatu dengan napasnya yang terengah-engah menjadi simfoni demam. Haan, anggota Anda terlalu banyak untuk saya, Lord Chris. Aku akan mani. Olivia melengkungkan punggungnya saat dia menjepit panjangku. Tidak dapat menahan kesenangan, saya menembakkan air mani saya ke kedalamannya. Lelah, kami berdua jatuh ke tanah, di mana aku memberi Olivia ciuman lesu meskipun napasku terengah-engah. Setelah lidah kami saling mengisi, dia meletakkan kepalanya di dadaku. Kami tetap di sana dan mengobrol selama beberapa waktu, sampai jelas bahwa Olivia sangat lelah sehingga dia bahkan tidak bisa berdiri. Jadi, kami memutuskan untuk mendirikan kemah di hutan. Aku sudah benar-benar pulih sebelum malam berakhir, tapi aku tidak bisa memaksa diriku untuk mengganggu Olivia dalam kondisi kelelahannya. Jadi saya mengabaikan keinginan saya yang sakit untuk menerkam tunangan saya dan malah berjaga-jaga di dekat api sampai pagi. Beberapa desa menghiasi jalan kami ke perbatasan, memungkinkan saya untuk meringkuk dengan Olivia pada banyak kesempatan. Pelukan seperti itu, tentu saja, menyebabkan seks tanpa akhir yang tak terkendali. Apa itu? Anda khawatir dorongan liar saya terlalu membebani calon istri saya. Nah, Anda tahu, untuk mematahkan kutukan padanya, kami harus terhubung secara emosional ketika saatnya tiba, jadi persiapan seperti itu diperlukan. Datang lagi, seks bukan satu-satunya cara untuk terhubung dengan seseorang. Yah, kami masih muda, dan orang-orang muda itu horny, jadi begitulah. Untungnya, dengan sihir inventarisku, bukan masalah mendirikan kemah untuk kami berdua setiap malam, dan karena aku juga memiliki kemampuan untuk menyegel orang dan monster, itu, aku jamin, cukup aman. Konon, kecelakaan memang terjadi saat bepergian. Suatu hari, matahari yang mulia. Pagi yang basah meninggalkan kami berjalan dengan mata air yang riang di langkah kami, tetapi tak lama setelah tengah hari langit menjadi gelap dan hujan mulai turun.
Kemungkinan dibangun sebagai persiapan untuk aliran sumber daya yang diharapkan untuk rencana pembangunan. Jalan menuju perbatasan itu lebar dan mudah untuk dilalui. Namun, tampaknya mereka telah mengantisipasi sebagian besar lalu lintas mereka terdiri dari gerbong tertutup, karena tidak ada bangunan beratap untuk berlindung di bawah. Orang akan mengharapkan jalan yang dilalui dengan baik untuk memiliki tempat bagi para pelancong untuk berhenti dan beristirahat, tetapi di sanalah kami, benar-benar tidak dapat menemukannya saat hujan merembes ke pakaian kami. Malu, aku tidak suka berjalan di tengah hujan, tapi aku tidak tahu sihir penggali lubang atau apapun. Ada daya tarik tertentu pada pemikiran untuk memproduksi payung dari inventarisku dan berjalan bergandengan tangan, tetapi sementara ide seperti itu mungkin sesuai di kota, sepertinya itu bukan pendekatan terbaik untuk berjalan di sepanjang jalan tanah ini. Tuan Chris, Anda akan basah kuyup jika Anda memiringkan payung seperti ini. Sebagai seorang pria, saya kurang khawatir untuk kesejahteraan saya sendiri daripada yang saya khawatirkan untuk Anda. Aku tidak ingin kamu masuk angin. Dengan derasnya hujan, payung atau tidak, kami pasti akan basah. Aku melingkarkan tanganku yang bebas di pinggang Olivia, menariknya lebih dekat denganku sehingga aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Memang, berjalan menjadi lebih sulit, tetapi Anda tahu, payung itu hanya dibuat untuk satu orang. Aku sama sekali tidak hanya mencari alasan untuk menikmati perasaan dadanya yang menempel padaku. Seandainya ada pohon besar, kami bisa berlindung di bawahnya, tetapi lingkungan kami adalah hamparan padang rumput yang tak berujung. Kami bisa mendirikan tenda dan berhenti untuk hari itu, tetapi saya lebih suka memiliki tanah kering untuk menyalakan api. Saat kami berjalan dengan susah payah di sepanjang jalan yang basah dan berlumpur, kami menajamkan mata untuk mencari tempat berteduh. Akhirnya, sebuah kabin polos, yang tampaknya dimaksudkan untuk digunakan para pekerja saat istirahat, mulai terlihat. Bagus sekali, kita bisa berlindung di kabin itu. Payung masih di tangan, aku bergegas kami berdua ke tempat berteduh. Bangunan itu, dibuat untuk para pekerja yang bekerja di jalan untuk beristirahat dan tidur, ternyata dibuat dengan sangat baik. Ketika saya membuka jendela, saya menemukan. Bahkan ada sumur yang digali di luar. Namun, itu sedikit berdebu, mungkin karena tidak ada yang mampir selama beberapa waktu. Saya mengirim embusan angin yang berlayar. Kabin, menyebarkan debu dan menyapunya keluar jendela. Kemudian saya menyalakan lampu, memperlihatkan tempat tidur sederhana dan perapian kecil. Baiklah, ini akan berhasil dengan baik. Saya katakan kita tinggal di sini malam ini. Haruskah kita menyalakan api dan mengeringkan pakaian kita? Apakah kamu yakin kami bisa tinggal di sini? Bukankah kita akan mengejutkan pemiliknya? Oh, saya kira seorang gadis bangsawan tidak akan tahu tentang gunung dan kabin pinggir jalan. Kabin seperti ini oke untuk digunakan para pelancong. Itu dibangun untuk orang-orang seperti pekerja pemeliharaan jalan dan pemburu untuk beristirahat, tetapi tidak ada yang keberatan jika orang lain menggunakannya untuk tempat berteduh atau menginap satu malam. Tapi Anda tidak bisa terlalu nyaman, karena terkadang bandit akan berkumpul di dalamnya. Petik 2. Meskipun pengunjung bebas menggunakan perabotan di dalam kabin, itu dianggap sopan santun untuk merapikan tempat dan meninggalkan sesuatu yang berguna, seperti makanan yang diawetkan, handuk, atau pakaian lama. Saya memutuskan untuk meninggalkan kulit. Saya telah membuat beberapa kesalahan dalam penyamakan, jadi saya tidak akan bisa menjualnya, tapi itu akan menjadi selimut yang berguna bagi siapa saja yang lupa membawanya. Saya telah membunuh dan menguliti seekor musang pembunuh setinggi 15 kaki untuk mendapatkannya, tetapi tidak masalah. Sekarang setelah kami membahas etiket kamar dan menyalakan api, kami melepas pakaian kami yang basah kuyup dan mengeringkannya di dekat perapian. Kami kemudian menyeka diri dengan handuk dan berganti pakaian kering, akhirnya mencapai tingkat kenyamanan tertentu. Mungkin, pikirku, aku harus minum teh. Permisi. Diberkatilah Anda. Apakah Anda masuk angin saat kami keluar di tengah hujan? Aku akan mulai mandi, jadi kamu duduk saja sekarang. Oh, aku baik-baik saja. Sedikit kedinginan tidak akan, Dia tidak terdengar baik-baik saja bagiku. Ketika saya memberi Olivia selimut saya mencatat lagi bahwa dia mengenakan pakaian saya. Mengingat betapa longgarnya mereka duduk di atasnya, tidak mengherankan bahwa dia kedinginan. Aku hanya akan duduk di dekat api. Aku juga punya selimut ini, jadi, Aku menempelkan dahiku ke dahinya. Dia tidak demam, tapi tetap saja, dia jelas bergulat dengan awal flu. Meskipun dia telah memasang wajah berani selama berhari-hari, Olivia menderita kelelahan yang menumpuk dari perjalanan kami. Aku malu karena tidak menyadarinya.
Tapi yang lebih penting, apa yang harus dilakukan? Dia sudah mengenakan pakaian terkecil yang saya miliki, dan saya tidak punya cadangan lagi untuk membiarkannya berlapis. Dan tentu saja, saya tidak hanya membawa-bawa pakaian wanita. Di daerah pedesaan seperti yang kami lewati, pakaian dan kain langka dan mahal, dan saya secara keliru memutuskan bahwa kami bisa menunggu untuk membelikan pakaian yang lebih pas untuknya sampai kami tiba di kota. Lebih buruk lagi, saya telah memberikan pakaian bulu buatan tangan para pemburu kepada beberapa anak desa yang kami temukan. Bulu yang hangat sangat penting untuk hidup di pegunungan yang dingin, tetapi saya pikir kami akan terlihat tidak pada tempatnya di kota, jadi saya berpikir untuk menyerahkannya kepada seseorang yang dapat menggunakannya. Sekarang itu adalah kesalahan. Mungkin ada pakaian yang lebih cocok di kabin. Saya melihat sekeliling dan akhirnya menemukan pakaian dalam yang ukurannya pas untuk Olivia. Kemeja putih lengan pendek itu terbuat dari bahan yang lembut dan lentur serta memiliki beberapa pola di bagian dada yang tampak seperti huruf asing. Pola bulat seperti huruf agak lucu. Celana dalam biru laut itu elastis, membuatnya mudah dipakai meskipun ukurannya tidak pas. Dilihat dari sentuhan, sepertinya itu adalah bahan yang sangat berkualitas tinggi. Sama sekali tidak berbau apek, jadi saya menganggap pakaian dalamnya bersih. Betapa anehnya. Dari apa yang saya lihat, keduanya adalah bahan baru dan berkualitas. Mengapa mereka ditinggalkan di kabin? Meskipun saya ragu, saya memutuskan bahwa kebutuhannya lebih besar daripada kekhawatirannya, dan saya menyerahkan pakaian itu kepada Olivia, yang kemudian dia kenakan. Ini ketat di sekitar dada, tapi dengan lapisan lain di aku akan jauh lebih hangat. Pemandangan Olivia dalam pakaian dalam itu membuatku gila karena kegembiraan. Kemeja itu menarik perhatian ke dadanya yang luar biasa, dan celana dalamnya memeluk kulitnya, memamerkan pantatnya dengan penuh kemuliaan. Mengapa? Itu bahkan lebih erotis daripada melihatnya telanjang bulat. Keinginan untuk menaklukkan tunangan saya yang baru saja berpakaian menyala dalam pikiran saya, tetapi saya melawannya. Saya tidak kasar, untuk membuat kemajuan pada pasangan saya ketika dia menderita pilek. Kemarilah, Olivia. Mari kita bersembunyi dan menyebutnya malam. Ya, Tuan Chris, aku. Meringkuk bersama di bawah selimut, kami mengobrol tentang apa-apa dan makan sisa rebusan yang saya hasilkan dari inventaris saya, dan kemudian, dihibur oleh rintik hujan di atap dan derak api yang hangat, kami tertidur bersama. Menjelang pagi, hujan telah berhenti. Karena kami tidak berhubungan seks malam sebelumnya, kami tidur lebih awal, dan dengan demikian saya terbangun dalam kondisi puncak. Selamat pagi, Tuan Chris. Saya akan mengambil air sehingga Anda bisa mencuci muka. Petik 2. Mengambil ember, Olivia berangkat ke sumur di belakang kabin. Meskipun dia menggigil malam sebelumnya dengan kedinginannya, sekarang dia kembali ke dirinya yang biasa, energi dan perhatian. Saya bisa menyulap air, tetapi menggunakan sihir di setiap kesempatan hanya untuk menghindari tugas-tugas kecil seperti mengambil air dari sumur bukanlah cara untuk menjalani hidup seseorang. Padahal, sejujurnya, saya tidak begitu yakin bahwa Putri Adipati ini memenuhi tugas itu. Apakah Anda tahu cara mengoperasikan sumur? Saya bisa menunjukkannya kepadamu. Saya pernah melihat pelayan mengambil air sebelumnya, jadi saya akan baik-baik saja. Petik 2. Selama dia tahu bagaimana hal itu dilakukan, saya merasa nyaman meninggalkan dia untuk itu. Sementara itu, saya pergi tentang menambahkan kayu ke perapian, membangun api. Saya mulai memanggang roti dan memanaskan sup. Oh, apakah saya punya keju dan buah kering di suatu tempat? Saat Olivia menjerit, aku berlari keluar, tapi yang kulihat hanyalah Olivia yang basah kuyup dan ember yang terbalik. Apakah kamu baik-baik saja? Ada luka? Aku baik-baik saja. Hanya saja, saat aku menarik talinya, ember itu menumpahkan semua air ke tubuhku. Dengan kata lain, dia pergi ke laut. Aku senang dia tidak terluka, tapi sekarang aku takut dia kedinginan lagi. Aku akan menyalakan api di perapian, jadi cepatlah ganti baju. Air sumur itu dingin, dan Anda tidak ingin sakit. Permintaan maafku yang terdalam. Olivia biasanya sangat suka bola, tapi sepertinya dia juga memiliki sisi yang kikuk. Lucunya, aku memberinya ciuman penuh gairah meskipun ekspresinya meminta maaf. Dia mengeluarkan teriakan kecil yang lucu ketika aku meraih pantatnya selama ciuman. Oh tidak, Lord Chris, Anda juga akan basah jika, Maaf, kamu sangat imut, aku tidak bisa menahan diri. Dengan wajah merah, Olivia kembali ke kabin sementara aku mengisi ember. Ketika saya berhasil kembali, Olivia setengah jalan berganti pakaian, hanya mengenakan kemeja putih ketat dan celana dalam biru tua.
Kemeja putihnya yang basah kuyup sekarang terlihat tembus pandang, memperlihatkan putingnya yang tegak dan berwarna merah muda, dan celana dalamnya juga menempel di kulitnya, membuat garis di antara labianya. Kemungkinan karena pantangan tadi malam, pengekanganku hilang. Sungguh waktu yang menguntungkan, untuk menemukan dia berubah. Saat dia berjuang untuk melepaskan kemeja putihnya, payudara Olivia naik turun menghipnotis. Entah kemeja itu sulit untuk dilepas, atau mungkin, apakah dia benar-benar mencoba merayuku dengan tampilan yang menggoda ini. Itu harusnya. Yah, jauh dari saya untuk mencoba menolak panggilan Olivia tercinta. Aku terlalu senang untuk jatuh di bawah mantranya. Saat dia berjuang untuk melepas bajunya, saya datang di belakangnya dan menariknya, lalu segera meraih payudaranya dan mulai memijatnya dengan lembut. Ah, Lord Chris memem. Olivia sepertinya mencoba mengatakan sesuatu, tetapi begitu aku mencuri bibirnya, dia menyerah ke tanganku, perlawanan terakhirnya hilang. Olivia, pegang pilar itu di sana dan arahkan bokongmu ke sini. Mengangguk, Olivia berjalan mendekat dan berdiri seperti yang diminta. Celana dalamnya, yang elastis, tenggelam ke dalam celahnya untuk membuat garis seksi. Sinar matahari masuk ke kabin melalui jendela yang terbuka, dan aku jatuh cinta lagi pada Olivia ketika sosok menawannya yang diterangi matahari membuatku terengah-engah. Dia cantik, dan dia milikku. Gairah posesif saya berubah menjadi campuran memabukkan dari cinta, nafsu, dan keinginan hewani murni untuk gadis yang berdiri di sana, dengan rela menerima semua itu. Oh man, saya sangat senang sehingga saya tidak bisa memikirkan apapun selain seks. Aku menggosok penisku, sekarang sepenuhnya tegak, terhadap vulva Olivia melalui celana dalamnya, tekstur yang hanya meningkatkan kesenangan saya. Ah, Tuan Chris, penismu, penismu yang seksi. Kepalaku mengusap klitorisnya, hanya dipisahkan oleh celana dalamnya. Kelembutan pahanya dan tekstur celana dalamnya berpadu untuk menciptakan sensasi adiktif. Setelah saya menikmati perasaan itu untuk sementara waktu, dia menjadi lebih licin, jus cinta kita pasti telah membasahi celana dalamnya. Pakaian dalam ini terbuat dari kain yang biasanya tidak membiarkan air masuk, tapi sekarang kau sudah sangat basah hingga bocor. Kamu harus dihidupkan, Olivia. Petik 2. Ah, itu karena Anda bercinta dengan saya setiap malam sekarang, Lord Chris. Ketika Anda memulai, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Petik 2. Setiap malam sejak kami bertemu, aku bercinta dengan Olivia. Kami berdua adalah yang pertama bagi satu sama lain, jadi kami harus memikirkan semuanya bersama-sama, bereksperimen dengan posisi yang berbeda. Dan setiap kali kami melakukannya, dia menjadi sedikit lebih antusias, lebih bersemangat untuk menikmati orgasme. Tak perlu dikatakan, saya sangat senang bahwa dia menikmati dirinya sendiri. Saya tidak bisa membayangkan kesenangan yang lebih besar daripada memeluk kekasih Anda dan membuatnya menggeliat dengan ekstasi. Di antara kesenangan di kemaluannya dan pemijatan payudaranya, Olivia sekarang memompa keluar pelumas. Akan sangat disayangkan untuk terus menggodanya melebihi titik ini, dan aku juga menjadi tidak sabar. Bau keringat dan cairan seks memenuhi hidungku saat aku mengangkat salah satu kaki Olivia dan menarik celana dalamnya ke samping. Saya tidak tahan lagi. Aku mendorong penisku yang sekeras batu ke dalam lubangnya. Ini sangat bagus. Tuan Chris, penis besarmu terasa sangat enak. Berkat kelebihan pelumas, saya bisa dengan lancar mendorong ke dalam. Meskipun ini adalah pertama kalinya kami di posisi ini, saya merasa diri saya masuk lebih dalam dari sebelumnya. Saat saya menekan ujung saya ke lubang rahimnya, dia berteriak. Ini menggosok begitu dalam di dalam diriku. Itu sangat bagus. Tidak. Setiap kali aku menginjaknya, nektar Olivia mengalir keluar untuk membasahi kaki kami. Dia jelas menikmati ini bahkan lebih dari seks biasa, yang memberi saya sensasi. Apakah itu baik? Apakah kamu menyukai penisku? Petik 2. Yes, aku menyukainya. Lebih keras, tolong. Petik 2. Rambut indah Olivia melayang-layang saat dia memohon dengan lebih banyak gairah daripada yang saya kira mungkin. Saya bukan orang yang menolak seorang wanita, tentu saja, jadi saya mendorongnya lebih dalam dan lebih keras seperti yang diminta. Kabin dipenuhi dengan percikan cairan seks yang basah, deru kulit yang bertemu dengan kulit, dan badai napas kami yang berat. Aku akan mani. Aku sedang mani. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Aku cuming begitu jauh di dalam dirimu, Olivia. Tolong, tanamkan seorang anak dalam diriku, Tuhan Chris. Aku ingin mengandung anakmu.
Jeritan Olivia disertai dengan pengetatan bagiannya, memeras air mani dariku. Saya merasa seperti saya melepaskan lebih dari biasanya, mungkin. Hasil dari semua kegembiraan, itu mungkin sebanyak pertama kalinya kami. Setelah klimaksnya berakhir, Olivia bersandar padaku karena kekurangan energi, terengah-engah. Meskipun ekspresi puasnya tampak sopan dan pantas di permukaan, merah di pipinya dan api di matanya mengembalikan kekuatan di pinggangku. Aku baru saja akan menyarankan agar kita mengubah posisi dan pergi ke ronde berikutnya, tapi aku diinterupsi oleh geraman yang dalam. Hawa, oh tidak, Lord Chris, itu hanya. Maafkan aku, Olivia. Perutku membunuhku. Meskipun menyenangkan, sepertinya kita lupa semua tentang sarapan. Saya khawatir roti itu harus dibakar sekarang. Petik 2. Meskipun lucu melihat Olivia bingung, aku memutuskan untuk berpura-pura itu perutku. Kami membersihkan jejak aktivitas kami dengan handuk basah, melakukan pembersihan ringan di sekitar kabin, dan sarapan. Dari sana, kami melanjutkan perjalanan ke perbatasan. Tak lama lagi, aku akan bisa menyingkirkannya dari kutukan itu, dan kemudian akan tiba saatnya untuk membuat nama untuk diriku sendiri dan membangun hidup kita bersama. Sepanjang jalan ke wilayah Rarokne, kami mengalami beberapa kesulitan kecil karena jalan yang tidak dikenal. Tapi saya tidak keberatan. Semua itu hanya memberi saya beberapa hari ekstra untuk menggoda Olivia, merasakannya, berhubungan seks dengannya, dan, yang terbaik, hanya melihat senyumnya. Dia lengah di sekitarku, tidak diragukan lagi berkat dampak pertemuan pertama kami, tapi dia sedikit gugup setiap kali kami bertemu pria lain di jalan. Ketika mereka menatap keindahan di sisiku, tangannya akan menegang dan gemetar di tanganku. Setiap kali itu terjadi, kami istirahat. Aku akan memeluk Olivia erat-erat dan menunggu gemetarannya berakhir. Tapi yang terburuk datang ketika sekelompok tentara bayaran mencoba untuk mengobrol dengannya. Untuk mengatasi dampaknya, saya harus menyeka keringat dingin dari alisnya dan menggunakan sihir gelap saya untuk menghapus 1 jam terakhir dari ingatannya. Mereka tampak terkejut dengan reaksinya juga, meminta maaf dan segera pergi. Meskipun dia merasa tidak nyaman hanya dengan pria di dekatnya, saat mereka memperhatikannya, Olivia menjadi benar-benar ketakutan. Saya bisa. Telah menggunakan sihir ilusi untuk membuat kita tidak terlihat, tetapi jika aku ingin menghilangkan kutukan yang menggerogotinya, aku harus menyimpan sihir sebanyak yang aku bisa, dan mengeluarkan ilusi sebesar itu untuk jangka waktu yang lama akan membutuhkan banyak biaya. Sepanjang jalan, kerumunan di jalan tumbuh dan berkembang, dan kadang-kadang semua itu sangat membebaninya sehingga dia tidak bisa berjalan. Ketika itu terjadi, saya akan menukar suku cadang monster berkualitas tinggi ke pedagang dengan imbalan naik kereta. Teman saya sedang sakit, bisakah kamu memberi ruang untuknya? Saya akan bertanya, dan kami akan melanjutkan. Tak perlu dikatakan, ketika kami barter untuk tumpangan di kereta, berhubungan seks adalah hal yang mustahil, dan itu merupakan kesulitan bagi saya. Namun, penderitaan saya tidak sia-sia untuk menyelamatkan kesedihan calon istri saya. Dan bagaimanapun, bermain-main di semak-semak saat istirahat ternyata cukup menyenangkan. Pada malam hari, kami akan bersembunyi dari yang lain dan benar-benar melakukannya. Saya merasa penting untuk mengklarifikasi, pada titik ini, bahwa seringnya suntikan sperma ajaib adalah pengobatan penting untuk melemahkan kutukan. Saya bukan binatang buas yang tidak bisa mengendalikan keinginannya. Sungguh ide yang tidak masuk akal. Bagaimanapun, untuk mengelola pengobatan, saya harus cung di dalam dirinya lagi setelah kejadian itu, kali ini menanamkan cung saya dengan sihir untuk menenangkan sarafnya. Sayang sekali, bagaimana saya berulang kali diminta untuk menghujani bagian dalam kekasih saya dengan air mani. Tetapi sebagai hasil dari perawatan itu, setiap kali dia berada di sebelahku, Olivia menjadi hampir tidak bisa menyapa orang. Dia tidak bisa melakukan kontak mata, dan dia hanya bisa berpartisipasi dalam percakapan ketika dia memegang lenganku, tapi itu adalah permulaan. Kami tiba di kota yang diperintah oleh Margrave. Saat kami melangkah melewati gerbang besar, raungan kerumunan menghantam kami, jauh lebih keras dari apapun yang pernah saya dengar sebelumnya. Aku melihat sekeliling dan melihat seorang pria memanggul senjata, jelas dia adalah seorang petualang, dan di sampingnya seorang pria di kios pedagang, dengan lantang menjajakan bahan makanan yang mencurigakan. Di dekatnya, anak-anak dengan pakaian mewah berlarian sambil tertawa bersama. Wah, ramai sekali. Ini pasti festival atau semacamnya. Thibault, seorang pedagang yang telah berteman dengan kami selama beberapa hari terakhir, memandang keributan itu dengan pancaran kebanggaan.
Mereka membutuhkan banyak tenaga untuk rencana pembangunan, sehingga orang-orang berbondong-bondong ke sini untuk ikut serta dalam aksi tersebut. Itu masih tidak seberapa dibandingkan dengan populasi ibu kota, tetapi Anda dapat mengatakan bahwa wilayah metropolitan Kerajaan Magne sangat antusias dengan tuan baru mereka. Petik 2. Dia bilang dia akan mengizinkan kami bergabung dengan konvoinya ke kota, dan ternyata dia juga punya urusan di kuil, jadi kami akan terus bersama lebih lama lagi. Dalam perjalanan kami di sana, kami mengetahui bahwa dia adalah magang di bawah kelompok pedagang boter tua di ibu kota. Berkat statusnya sebagai warga asli kota ini, dia telah diberi wewenang oleh kelompok untuk mendirikan toko cabang di dekat kuil. Bangunan yang akan menampung toko itu sudah selesai, jadi yang tersisa hanyalah dia membawa barang-barangnya dan menyelesaikan proses hukum di kuil itu sendiri. Karena dia telah sangat membantu kami, saya memutuskan untuk membantunya dengan barang bawaannya. Olivia telah menawarkan bantuan, tetapi kami para pria menolak untuk memaksanya. Namun, saya tidak bisa memintanya untuk menunggu di kafe terdekat, saya takut memikirkan istri saya, yang akan segera menjadi wanita paling cantik di dunia, dipukul oleh seorang pecundang. Rupanya hanya sedikit bantuan dengan kargo adalah keuntungan baginya, dan lebih dari cukup untuk membayar kembali membiarkan kami ikut dalam konvoi, jadi saya menggunakan sihir inventaris saya untuk memindahkan kargo ke dalam gedung. Saya ingin membantu menyortir dan menyimpan dan sejenisnya, tetapi saya memutuskan sekaranglah saatnya untuk pergi. Barang ajaib itu cukup berguna. Terima kasih, Chris. Setelah kami buka, datanglah dan saya akan menyiapkan Anda dengan beberapa barang gratis. Petik 2. Tidak, terima kasih, Thibault. Anda benar-benar membantu istri saya. Saya berharap dapat menjadi pelanggan tetap. Setelah berterima kasih kepada pria yang telah membantu kami beberapa hari terakhir ini, kami menuju ke kuil. Sayangnya, tidak mungkin gadis tercantik di dunia, Olivia, tidak menarik perhatian saat kami berjalan melewati kota. Berkat perawatan air mani yang menenangkan setiap hari, dia agak membaik baru-baru ini. Namun, androfobianya sangat dalam dan tidak akan sepenuhnya hilang begitu cepat. Aku bisa merasakan ketegangan dalam genggamannya saat dia menempel di lenganku. Bagi orang yang lewat, kami mungkin terlihat terlalu mesra. Pada satu titik, saya mendengar suara seorang pria meninju dinding, di antara kerumunan. Saya tidak bisa menyalahkan mereka karena kecemburuan mereka, istri saya benar-benar gadis termanis di dunia, setelah semua. Jadi Olivia, pertama, saya harus mengajukan permintaan ke kuil agar kita bisa membatalkan kutukan. Tapi karena itu kutukan tingkat tinggi, butuh waktu untuk bersiap. Saya akan mengatakan setidaknya seminggu. Petik 2. Dengan semua ilmu hitam yang telah kupelajari, aku adalah seorang spesialis dalam kutukan, jadi aku bisa mengatakan dengan otoritas bahwa yang mempengaruhi Olivia memang sangat kuat. Tetapi jika saya bisa mendapatkan bantuan dari seorang imam yang terhormat, yang bersedia melakukan persiapan yang diperlukan dan meluangkan waktu yang tepat untuk pekerjaan mereka, saya yakin kami akan dapat menghapusnya dengan baik. Tentu saja, kita harus memberikan kontribusi uang. Syukurlah, kutukan itu seharusnya sudah melemah secara substansial sekarang, berkat aplikasi semen malamku yang rajin, membuatnya lebih mudah dikalahkan. Dan Anda pikir saya adalah binatang libido? Ya, sebenarnya, tapi itu tidak penting. Oh, Tuan Chris. Saya seharusnya memikirkan ini lebih awal, tetapi apa yang harus kita lakukan tentang sumbangan ke kuil? Dan selain itu, kita harus mengeluarkan uang untuk penginapan, bukan? Tidak ada masalah di sana. Saya membunuh 1 ton monster saat saya berlatih, jadi saya mungkin punya cukup uang dari menjual bagian monster untuk membangun rumah. Jika tidak, aku akan membunuh lebih banyak lagi. Perjalanan kami sejauh ini telah diatur hampir seluruhnya dengan menggunakan barang-barang dari inventaris saya, tetapi kami akan dapat bertahan dengan baik di kota dengan uang yang saya setorkan dengan serikat dagang. Jangan khawatir tentang uangnya, oke? Adalah tugas saya sebagai suami Anda untuk memberi Anda makan dan pakaian, bahagia dan sehat. Oh, Tuan Chris. Olivia selalu sangat menggemaskan saat wajahnya memerah karena malu. Kekuatan menyelimutiku, membuatku merasa seolah-olah aku bisa memusnahkan setiap monster di kerajaan sekaligus. Sekali lagi, saya mendengar suara tinju yang khas menghantam dinding, kali ini lebih keras dari sebelumnya. Betapa aku menikmati tatapan cemburu itu. Sebagai seorang penyihir, saya tidak hanya kebal terhadap kutukan mereka justru membuatku lebih kuat. Ayo bicara dengan orang-orang di kuil, dan kemudian kita bisa tidur nyenyak. Mungkin hanya beberapa hari, tetapi Anda pasti lelah dari perjalanan. Petik 2. Ya, Tuan Chris.
Saya senang untuk malam pertama saya menginap di penginapan. Meskipun sihirku telah melindungi kami dari bahaya dalam perjalanan kami, baik dari manusia atau monster, kami telah menghabiskan setiap malam dengan hidup seadanya, itu pasti berat bagi Olivia. Dia butuh tidur malam yang nyenyak. Meskipun saya sedikit tidak yakin apakah saya dapat memanggil pengekangan untuk membiarkannya benar-benar beristirahat. Tidak, aku bisa. Tentu saja aku bisa. Mungkin. Bagaimanapun, kita masih muda, dan ini hanya satu malam, jadi pasti. Tidak. Aku harus membiarkan Olivia beristirahat. Saya memutuskan untuk melakukan yang terbaik untuk mengunci nafsu saya sampai kami berhasil menghilangkan kutukan. Sementara saya bergumul dengan hasrat perang saya, kami berjalan ke bait suci di pusat kota. Kami tiba di depan gerbang untuk menemukan seorang pria yang berdiri menjaga. Itu adalah gerbang besar, jadi kami bisa saja berjalan di sekelilingnya, tetapi pakaiannya yang tangguh membuatnya menonjol. Namun, para pelancong yang bermaksud baik seperti kami selalu disambut baik di kuil. Demi sopan santun, kami memberikan salam singkat saat kami berjalan melewatinya, tetapi pria itu menghentikan kami dengan suaranya yang menggelegar. Berhenti. Anda pasti Lord Chris dan Lady Olivia, ya. Petik 2. Saya kemudian memperhatikan bahwa kami dikelilingi oleh orang-orang dengan pakaian serupa. Kemungkinan pendeta. Namaku Chris, ya. Dan, siapa kamu sebenarnya? Pak. Saya memutuskan saya harus bersikap sopan. Dia benar-benar terlihat agak penting. Betapa kasarnya aku. Saya Traban, pelayan Tria yang tidak layak, Dewi Hukum, dan kepala pendeta di kuilnya. Imam kepala memang terdengar penting. Aku melirik Olivia untuk melihatnya menegang karena terkejut. Atau mungkin takut. Oke, tapi bisakah kalian semua mundur? Kami akan melakukan apa yang Anda inginkan. Aku tahu kamu adalah pendeta dan semuanya, tapi Olivia tidak suka dikelilingi oleh kerumunan pria. Oh, maafkan saya atas kurangnya pertimbangan kami. Saya akan menunjukkan Anda di sekitar kuil. Ayo sekarang, saudara-saudaraku, silakan kembali ke tugasmu. Petik 2. Para pendeta, dengan hukuman yang pantas, menundukkan kepala mereka dengan penuh penyesalan dan mundur. Tunggu, imam kepala akan membimbing kita. Kapan kita menjadi VIP? Kamu tahu, beberapa hari yang lalu kami menerima wahyu dari Dewi yang menuntut agar kami membimbing kalian berdua. Sejak itu, saya telah menunggu di gerbang, siap menerima Anda kapan saja. Petik 2. Tak perlu dikatakan, ini mengejutkan saya. Aku sama sekali tidak cukup penting untuk mendapatkan wahyu dari Sang Dewi sendiri. Tuan Chris, para pendeta berkewajiban untuk melaksanakan wahyu Dewi pada surat itu. Saya percaya kita harus pergi bersamanya. Petik 2. Tampaknya, dalam antusiasme para pendeta untuk mematuhi wahyu Dewi, banyak dari mereka secara sukarela menjadi pemandu kami, jadi mereka yang mengelilingi kami dan menakut-nakuti Olivia semuanya merupakan kecelakaan yang tidak menguntungkan. Mengingat keadaan, saya memaafkan mereka. Kami berangkat mengikuti pendeta. Meskipun saya mengatakan ini sendiri, saya adalah orang yang berperilaku cukup baik, secara keseluruhan, jadi dalam retrospeksi tidak ada alasan bagi siapapun untuk curiga terhadap saya. Yaitu mengesampingkan semua hal yang saya lakukan dengan Olivia dalam perjalanan ke sana. Jadi pendeta membimbing kami melewati kuil, dan urutan pertama bisnis kami, diurus dengan cukup mudah, adalah menghilangkan kutukan. Semuanya berakhir dalam sekejap, cepat dan tanpa rasa sakit, seperti seekor ulat dijentikkan dari bahu Anda. Saya telah mengharapkan lebih banyak usaha, sungguh, dan agak terkejut, sampai individu misterius yang telah menghapus kutukan itu muncul di hadapan kami dalam kilatan cahaya bergelombang. Dan begitulah, di kuil agungnya sendiri, di kamar Epifaninya, yang sangat jarang dikunjungi bahkan oleh imam kepala, Sang Dewi sendiri datang menemui kami. Pertama, izinkan saya untuk meminta maaf atas tindakan ceroboh dia, Dewi Cinta. Semua pendeta berlutut dengan hormat, sementara Olivia sangat takut sehingga dia mundur dan menempel di lenganku, hampir membeku. Sang Dewi kemudian menjelaskan alasan permintaan maafnya, yang dimulai dengan beberapa penjelasan tentang Dewi Cinta ini, dia. Tampaknya hobi yang disukainya adalah menghubungkan kesadarannya dengan seorang gadis manusia pilihannya dan menjadikannya kesayangan zaman itu, membiarkan Sang Dewi hidup dengan perantara kehidupan yang penuh dengan cinta. Itu, dengan sendirinya, bukan masalah. Gadis yang disukai Dewi Cinta selalu menjadi kecantikan yang dirayakan secara luas, jadi tidak ada salahnya baginya jika hubungan Dewi dan perlindungan yang dihasilkannya terputus ketika gadis itu menikah. Namun, sepertinya Sang Dewi telah melangkah terlalu jauh kali ini.
Dia memberi gadis itu berkah yang memberinya lebih banyak cinta dan rasa hormat daripada sebelumnya. Namun, itu datang dengan biaya besar, pada dasarnya menggunakan kakak perempuan gadis itu sebagai pengorbanan. Hasilnya adalah pembalikan cinta benci Olivia. Menyumpahi. Saya tidak tahu apakah para dewa telah bersama-sama mencapai konsensus, tetapi jika tidak, maka tampaknya Dewi Hukum telah memilih untuk mengambil tindakan sendiri. Hukuman yang dia pilih untuk Dewi Cinta adalah, sebagai pembalasan atas kutukan 15 tahun, disegel dalam kehampaan selama 1500 tahun. Itu membawa kita ke masalah utama yang dihadapi. Itu semua baik dan baik bahwa Dewi Cinta disegel, tetapi dia sendiri telah menghiasi dunia dengan perlindungannya, dan tanpa setidaknya satu perlindungan dewa, dunia tampaknya akan jatuh ke dalam kekacauan. Dengan demikian Dewi Hukum memilih untuk memberikan restunya sendiri. Sang Dewi menoleh padaku dan mengucapkan kata-kata terima kasihnya atas pengabdianku pada dunia, yang tampaknya membuat para pendeta di belakangku menangis. Serius, aku bisa mendengar mereka menangis. Jadi, penyihir muda Kris, aku menawarkan perlindunganku padamu, pahlawan baru di era ini. Tunggu, apa? Oh, pahlawan yang hebat. Seorang wakil duniawi telah diurapi. Tidak, tunggu, pasti ada kesalahan di sini. Dewi, kembali ke sini. Anda hanya bermain-main dengan kami, kan? Ah, aku hampir lupa. Selain memberi Anda perlindungan saya dengan ini memberkati Anda berdua sebagai suami dan istri. Petik 2. Suaranya yang tidak berwujud datang entah dari mana, tapi tak lama kemudian cahaya menyilaukan berkelap-kelip di udara di atas kami. Saya telah melihat keajaiban ini sebelumnya, sebuah berkat yang diberikan pada upacara pernikahan untuk mendorong kesuburan pada pengantin wanita dan untuk meringankan rasa sakit dari persalinannya di masa depan. Kekuatan berkat tergantung pada posisi imam ketua, sehingga imam berpangkat tinggi banyak dicari di kalangan bangsawan. Skala dan kecerahan berkah ini adalah dunia yang terpisah dari yang pernah saya lihat di negara ini. Kalau dipikir-pikir, jika bangsawan dan adipati mendapat restu dari kepala pendeta, mendapatkan restu pernikahanku langsung dari Dewi sendiri berarti aku adalah masalah yang cukup besar, ya. Petik 2. Olivia tetap membeku di sampingku, tampaknya kewalahan oleh berbagai peristiwa. Sementara itu, para pendeta di belakang kami sangat gembira mendengar berita itu, menari dengan tarian yang aneh. Apa yang saya lakukan sekarang? Kami kehilangan sebagian besar hari setelah itu, bergegas ke sana kemari untuk berbicara dengan berbagai tetapi akhirnya kami dibiarkan sendiri di malam hari. Para pendeta menawarkan untuk mengizinkan kami tinggal di kuil, tetapi saya menolak, dan sebaliknya kami mengambil kamar di penginapan terbaik di kota. Beberapa pendeta cukup bersikeras, tetapi mereka langsung diam ketika saya bertanya langsung kepada mereka, apakah Anda benar-benar berpikir dua pengantin baru seperti kita tidak akan melakukannya seperti anjing malam ini? Para pendeta Dewi Hukum terkenal karena mengikuti aturan kesopanan yang ketat. Seks di kuil pasti akan mendapat pengucilan singkat, yang tentunya merupakan sesuatu yang tidak bisa dilakukan para pendeta terhadap pahlawan mereka yang baru dicetak. Yang mengatakan, saya berterima kasih kepada mereka karena menempatkan kami di penginapan yang bagus sebagai pengganti. Bahkan ada mandi. Itu adalah pemandian umum yang besar, jadi tentu saja tidak ada privasi yang bisa didapat, yang sedikit memalukan. Ketika saya terkenal, saya harus memandikan istri saya. Lalu, aku bersumpah, aku akan mandi dengannya di dalamnya. Ya. Oh, Lord Kris, Anda tidak boleh. Ups. Sementara aku tenggelam dalam pikiran tentang mandi masa depan kami, Olivia tampaknya telah kembali dari mandi aslinya. Di sanalah aku, tanpa sadar meraba-raba payudara istriku. Sepertinya cintaku pada titis telah menjadi kecanduan. Bukan karena saya sangat peduli untuk pulih darinya. Kebaikan. Saya berharap Anda tidak akan mengejutkan saya begitu, Lord Kris. Kulit pucatnya berkilau. Dia pasti telah menyikat dirinya dengan saksama di kamar mandi. Dia sangat cantik. Sebelum aku menyadarinya, aku telah memeluknya. Kamu adalah visi, Olivia. Kita telah melalui begitu banyak hal bersama, tetapi sekarang setelah kutukanmu terangkat, aku ingin bertanya lagi padamu. Maukah kamu menjadi istriku, selamanya dan selalu? Dengan senang hati. Saya telah berbicara banyak tentang kami melakukannya sepanjang malam, dan bohong untuk mengatakan bahwa saya tidak bersemangat saat melihat istri saya, lebih cantik dari sebelumnya. Tapi menuruti hasratku dan mendorongnya untuk berhubungan seks ketika aku tahu betul betapa lelahnya dia, aku tidak akan merasakan sedikit pun rasa bersalah. Jadi, Olivia dan aku berbaring di tempat tidur, berpelukan dan mengobrol, mengantuk karena perjalanan panjang kami.
Sebelum saya menyadarinya, saya tertidur, tetapi saya yakin bahwa, sebelum kesadaran saya memudar sepenuhnya, saya merasakan sesuatu yang hangat di bibir saya. Sehari setelah Olivia dan saya resmi menikah, rencana pengembangan ekstensif diumumkan untuk merayakan pangeran kedua, Charles Magne. Charles baru-baru ini diadopsi ke dalam keluarga istrinya, menjadikannya Margrave Charles Caroling. Waktunya tidak mungkin lebih baik, itu adalah kesempatan sempurna bagi bocah Disney untuk membuat nama untuk dirinya sendiri. Olivia menyemangati saya, mengatakan bahwa jika layanan saya cukup dihargai, saya mungkin akan dimuliakan, diberikan gelar-gelar bangsawan. Tapi yang lebih mendesak dari itu. Sayang, katakan Petik 2. Saat saya mengangkat sepotong salad kentang favorit Olivia, dia memberi saya sepotong roti. Aku belum pernah makan roti sebaik ini. Mungkin karena orang yang memberiku makan adalah yang terbaik, ya. Aku harus membalas budi. Di sini, buka lebar-lebar. Aku menyodorkan salad kentang kepada pengantinku yang tersipu, dan dia dengan senang hati menggigitnya. Seorang pelayan berpaling dari kami, terlihat tidak nyaman, tetapi saya memutuskan untuk mengabaikannya. Di tengah sarapan yang disiapkan untuk kami menemukan tomat kecil, ternyata tomat tinggi gula hanya ditemukan di wilayah ini. Aku mengambilnya di mulutku dan dengan lembut mengangkat rahang Olivia. Oh, sayang. Menebak maksudku dengan benar, Olivia menutup matanya dan tersipu lebih dalam, lalu aku memberinya tomat melalui mulut ke mulut. Memek, ahem. Dia menggigitnya menjadi dua, lalu memasukkan lidahnya ke dalam mulutku untuk menawarkanku salah satu bagiannya. Ini pertama kalinya aku makan tomat, dan wow, itu manis. Hampir seperti buah. Tolong sayang, kamu tidak bisa menggodaku seperti ini saat makan. Jangan khawatir, saya tidak akan melakukan ini jika ada orang di sekitar. Kami belum pernah makan santai, hanya kami berdua, sebelumnya, dan saya tidak bisa menahan diri untuk tidak bermain dengan pengantin baru saya. Kebetulan, ya, pelayan itu lari begitu dia melihatku memegang tomat di mulutku. Apa yang lega? Di samping itu, meskipun kamu menuduhku menggodamu, Olivia, kamulah yang memulainya. Oh, ya, aku melakukannya, bukan? Mengingat Olivia telah menjalani seluruh hidupnya dibenci oleh pria, dia hanya memiliki lingkaran pertemanan yang sangat kecil. Dia sering menghabiskan waktu luangnya dengan membaca, mencari hiburan terutama dalam novel roman. Sepanjang hidupnya, dia bermimpi menjalani salah satu roman itu. Saya selalu ingin mencobanya setelah menikah. Tapi sampai aku bertemu denganmu, aku menyerah untuk mencari suami. Betapa menggemaskannya dia dengan senyum malu-malu itu. Saya tidak bisa menahan godaan, jadi kami terus saling memberi makan. Sekitar waktu kami selesai makan, imam kepala, Traban, datang menjemput kami. Ups, kurasa aku pasti membuatnya menunggu. Maaf. Selamat pagi untuk kalian berdua. Apakah malammu nyenyak? Traban mungkin mendengar dari pelayan apa yang kami lakukan saat sarapan, saat dia menyapa kami dengan seringai yang nyaris tidak terlihat. Ya, aku belum pernah menginap di penginapan sebagus ini. Jika kami mendapat kesempatan, saya mungkin akan datang dan tinggal lagi. Traban dan aku duduk saling berhadapan, tapi Olivia tetap berdiri di belakangku. Saya akan memintanya untuk duduk di samping saya, tetapi tampaknya dianggap tidak sopan di kerajaan Magne bagi seorang wanita muda untuk mengganggu pembicaraan pria. Yah, saya kira itu eselon atas masyarakat untuk Anda. Jika saya ingin membuat nama untuk diri saya sendiri, saya harus mempelajari hal-hal seperti ini. Tidak ingin mempermalukan istri saya, setelah semua. Sekarang, kemarin begitu sibuk sehingga kami tidak punya waktu untuk bertanya kepada Anda, tetapi apa yang Anda rencanakan mulai saat ini, wahai pahlawan yang hebat? Sebagai imam kepala, Traban tidak diragukan lagi berharap tindakan saya akan bermanfaat bagi pelipisnya. Seluruh alasan kami datang ke kota ini adalah untuk mencari pekerjaan dengan rencana pengembangan pangeran kedua, jadi itulah yang saya maksudkan. Saya hanya ingin kehidupan yang baik untuk istri saya. Aku yakin kami bisa menemukan posisi untukmu dengan kuil Tria. Traban mulai melamar dengan ragu-ragu, tapi aku memotongnya dengan menggelengkan kepalaku. Aku tahu kamu ingin aku membantumu, karena dewimu memberkatiku sebagai pahlawan. Kedengarannya seperti pekerjaan yang bagus dan nyaman bagi saya, tetapi saya tidak akan melakukannya dengan benar oleh anak-anak masa depan saya. Olivia dan saya mungkin bisa hidup mewah, jika saya bekerja untuk kuil dan membiarkan mereka menggunakan nama dan reputasi saya sebagai pahlawan sesuka mereka. Tapi bagaimana setelah aku mati? Saya tidak akan memiliki banyak aset untuk ditinggalkan untuk keluarga saya.
Saya tidak ingin hanya menjadi satu halaman dalam buku-buku sejarah atau satu baris dalam catatan bait suci. Saya ingin meninggalkan warisan di dunia ini, dalam bentuk keturunan saya. Oleh karena itu, saya perlu memanfaatkan bakat saya sebaik mungkin dan menyiapkannya sebaik mungkin. Yah, kurasa itu semacam rasionalisasi. Sebenarnya, tinggal di kuil terdengar sangat menyesakkan, kau tahu. Saya akan jauh lebih nyaman berburu monster, atau bahkan bertani. Wahai pahlawan yang agung, jika itu yang kamu inginkan, maka jauh dariku untuk menyangkalmu. Kami akan mendukung Anda dalam upaya apapun, bahkan jika pilihan Anda adalah untuk membantu rencana pengembangan. Tentu saja, candi juga terlibat dalam rencana pembangunan. Karena pengaruhnya terhadap penduduk setempat, yang umumnya pengikut Dewi, kuil terlibat dalam hampir semua hal yang terjadi di daerah tersebut. Margrave mengadakan pertemuan di mansionnya untuk mendaftarkan peserta baru dan memberi mereka informasi tentang rencana tersebut. Saya akan senang untuk menemani Anda. Hampir semua orang di kota tahu tentangmu, jadi perjalanan akan jauh lebih aman jika kita naik salah satu gerbong kuil. Saya baru berada di kota selama sehari, dan tampaknya saya sudah cukup besar sehingga saya tidak bisa berjalan di sekitar kota tanpa orang-orang keluar untuk menatap. Meskipun aku sendiri tidak terlalu terganggu dengan perhatian itu, aku tahu itu akan sulit bagi Olivia. Haruskah Olivia tinggal di penginapan? Dia tidak pandai bergaul dengan orang banyak. Fakta bahwa dia selamat dari masa kecilnya yang terkutuk, menanggung kebencian terus-menerus terhadap pria, dengan hanya androfobia ringan bukanlah keajaiban. Saya curiga sebagian besar orang yang berkumpul di rumah Margrave adalah laki-laki, jadi saya khawatir terlalu banyak memberi tekanan pada gadis malang itu. Wajah dan nama Lady Olivia juga dikenal luas, karena dia menerima restu pengantin langsung dari Sang Dewi. Saya percaya Anda akan lebih baik tetap bersama. Petik 2. Penjelasan Traban memberi saya firasat buruk, yang dikonfirmasi saat saya melihat keluar, gerombolan yang benar-benar menunggu kami, bersembunyi di bayang-bayang apapun yang bisa mereka temukan atau bahkan hanya berdiri tepat di pintu, menunggu untuk melihat Olivia sekilas. Meskipun saya bias, saya tidak pernah cenderung melebih-lebihkan, pengantin saya yang diberkati benar-benar wanita paling cantik di dunia, dan dengan penghapusan kutukannya, itu menjadi jelas bagi semua orang untuk melihat. Tidak heran jika kesempatan untuk melihatnya sekilas akan memacu banyak pria untuk bertindak. Saya tidak dalam posisi untuk mengeluh, tapi tetap saja, saya tidak bisa menahan kekesalan saya. Aku bisa saja mengubah penampilannya menggunakan sihirku, tapi menyembunyikan wajahnya yang cantik terasa seperti mengakui kekalahan. Di sisi lain, tidak bisa mengajaknya kencan di kota akan sangat memalukan. Kurasa tidak ada yang salah dengan menyembunyikan wajahnya, demi dia. Kereta akan menyenangkan, dan jangan khawatir, karena aku akan bisa menanganinya jika mereka mencoba sesuatu yang lucu dengan kita. Haruskah kita pergi ke rumah Margrave? Olivia, jika kamu mau, tolong tetap dekat denganku. Petik 2. Ya, tuanku. Dia tampak kurang antusias saat dia melihat keluar jendela, tangannya gemetar di tanganku. Karena aku tidak bisa begitu saja menerbangkan kerumunan orang yang berkerumun di sekitar kami bergegas ke kereta, lenganku dengan kuat melingkari bahu Olivia dan tangannya di pinggangku sepanjang waktu. Semua penonton mengenalku sebagai pahlawan, jadi hanya ada sedikit tatapan iri, tapi aku jelas tidak menikmati tatapan lapar yang mereka tunjukkan pada istriku. Kami seharusnya dalam perjalanan ke Margrave dengan kereta kuil, tetapi pada sore hari, kami tiba di sebuah rumah kosong. Gerbang dan pintu depan tampak baru, tidak ada setitik kotoran pun di atasnya. Bukankah kita akan pergi ke rumah Margrave? Aku tidak bisa memikirkan alasan bagi Traban untuk mencoba menarik kami ke dalam jebakan, tapi saat kami dibawa secara tak terduga ke tempat yang tidak diketahui, aku mencengkeram Olivia dengan satu tangan dan memindai ke segala arah untuk mencari bahaya. Permintaan maaf saya yang terdalam. Kami melewatinya dalam perjalanan ke sini, tetapi Pangeran Charles mengakui pengaruh Anda sebagai pahlawan dan dengan demikian telah mengarahkan kami untuk memberi Anda rumah besar ini, di mana Anda dapat hadir pada saat kedatangannya. Kalau dipikir-pikir, saya telah melihat sebuah bangunan mewah di luar jendela tempat kami berhenti sebentar, tetapi kami telah berangkat lagi begitu cepat sehingga saya menganggap itu tidak ada hubungannya dengan tujuan kami. Dari apa yang saya kumpulkan, Pangeran Charles sendiri mengumpulkan semua orang yang paling dia harapkan, pemimpin kelompok tentara bayaran besar, petualang terkenal, dan sejenisnya, dan memberi mereka semua perlakuan sarung tangan beludru untuk memberi mereka rumah-rumah mewah. Dari sudut pandang pangeran, tidak memberikan sambutan hangat kepada saya
sang pahlawan, ketika saya mengumumkan rencana saya akan mempertaruhkan membuat musuh kuil. Pikiran itu tidak akan pernah terlintas di benakku, sejujurnya, tetapi mungkin ada beberapa orang yang suka mengganggu di antara para pendeta. Pangeran Charles ingin mengatur pertemuan dengan Anda untuk membahas detailnya secara langsung. Apakah Anda memiliki waktu yang disukai? Sepertinya dia bersedia mengubah jadwalnya sendiri agar sesuai dengan jadwalmu. Yang mengatakan, jadwalnya tampaknya padat dari senja hingga fajar, dan tidak ingin memaksakan. Saya menjawab bahwa saya akan baik-baik saja kapan saja selama saya menerima pemberitahuan sebelumnya. Salah satu kohort Traban mengangguk dan berbalik untuk kembali ke tempat kami datang. Dan dengan demikian kami memilih untuk melewatkan beberapa waktu di rumah baru kami sampai pangeran tiba. Mengingat betapa sibuknya dia, meskipun waktu bekerja untukku, sepertinya aku bisa menunggu beberapa hari. Itu sama sekali bukan masalah bagi saya, tentu saja, karena saya adalah pengantin baru. Sekarang, saya akan mengambil cuti saya. Oh, tapi pertama-tama, apakah Anda membutuhkan pelayan? Saya dapat mengatur bantuan, jika Anda menginginkannya. Petik 2. Bagaimana menurutmu, Olivia? Saya tidak terlalu membutuhkan pelayan, tetapi mungkin istri saya yang dulu bangsawan punya ide lain. Mengelola pelayan adalah tugas seorang istri. Sebagai wanita terpelajar, saya akan dengan senang hati mengelolanya. Olivia mengajari saya tentang perlunya pengelolaan rumah yang cermat, terutama untuk tempat tinggal besar seperti rumah kami. Dia tampak antusias dengan gagasan bahwa tugas istri adalah menjaga rumah tetap terpelihara dengan baik untuk suaminya. Selain itu, Olivia tidak pernah mencuci sebanyak sapu tangan, juga tidak pernah menuangkan saus ke saladnya sendiri. Pendidikannya meliputi sikap, seni, dan yang terpenting, bagaimana memanfaatkan pelayan dan mengelola selir. Dengan mempertimbangkan skala Manor, bersama dengan kurangnya pendidikan khusus saya akan mengatakan 10 harus dilakukan. Baiklah, Traban, bisakah kamu menemukan kami 10 pelayan? Di sini, saya pikir sebanyak ini harus berfungsi sebagai pembayaran di muka. Petik 2. Saya menarik beberapa koin emas dari inventaris saya. Hampir semua uang saya disimpan di guild, tetapi saya menyimpan sedikit emas untuk berjaga-jaga jika ada pengeluaran mendesak. Meskipun Traban pada awalnya tampak ragu-ragu, seolah-olah dia harus menyangkal menerima uang dari sang pahlawan, dia menahan lidahnya dan dengan senang hati menerimanya. Dia sangat sadar bahwa akan konyol jika kuil membayar sendiri untuk para pelayanku. Dia mengklaim bahwa dia bisa mendapatkan pelayan pada hari berikutnya, yang berarti, untuk hari itu, hanya kami berdua. Kami memutuskan untuk menjelajahi rumah dan, jika perlu, menyamar dan pergi berbelanja untuk apapun yang mungkin sangat kami butuhkan. Malam sebelumnya, kami telah memutuskan untuk membangun bak mandi untuk kami mandi bersama begitu kami mencapainya, tetapi keinginan kami dikabulkan lebih cepat dari yang diharapkan. Jika Anda mendesak saya untuk mengatakan apa yang kami lakukan bersama, sendirian di rumah besar itu setiap hari saat kami menunggu, yah. Memegh, bagaimana rasanya, sayang? Aku duduk di tepi bak mandi marmer, sementara Olivia berjongkok dengan keempat kakinya, melayani anggotaku dengan mulutnya. Memem. Begitu aku menemukan bak mandi di mansion, aku mandi dan memanggil Olivia. Kami saling mencuci dan bersiap-siap untuk tidur, tetapi sesuai keinginan Olivia, kami tinggal di kamar mandi lebih lama, di mana dia membawaku ke mulutnya dan mulai menjilati. Semua hubungan seks kami dalam perjalanan ke kota dimulai dengan saya yang mengambil inisiatif dan Olivia ikut dalam perjalanan. Sekarang, sepertinya, dia ingin memamerkan hasil studinya. Studi apa? Anda bertanya. Mengapa? Pendidikan seksual yang dia ambil dari guru privatnya, tentu saja. Dia telah mencari pelajaran tentang rahasia mengakomodasi selera suami seseorang. Apakah ini cara terbaik untuk mengakomodasi saya? Dia bertanya-tanya. Memang, itu membuat saya sangat bersemangat. Olivia saya yang manis berlutut di sana seperti anjing, dengan bangga memamerkan asetnya yang indah saat dia menjilati penis saya, kadang-kadang memasukkannya ke dalam mulutnya. Stimulasi mentah mungkin sedikit kurang dari apa yang saya inginkan, ya, tapi kekaguman saya untuk Olivia, melakukan yang terbaik untuk melayani saya, lebih dari menebusnya. Mememek. Aku mengulurkan tangan untuk menahan kepalanya di tempatnya, dan Olivia melirik ke arahku dengan gembira. Dia menatap dengan antisipasi pada penisku yang membesar sepenuhnya, pantatnya bergetar setiap kali dia menggelengkan kepalanya, itu terlalu banyak, aku tidak tahan lagi. Splet, splet, splur. Tidak dapat menahan diri, saya akhirnya cuming di mulutnya. Sebelum saya selesai menyuruhnya untuk meludahkannya,
dia sudah menelan semua air mani saya. Saya tidak pernah bisa memuntahkan cairan suami saya. Ingat, tubuh dan jiwaku adalah milikmu. Senyum puas Olivia saat dia berjanji padaku sekali lagi begitu cabul. Jadi, persetan, aku memutuskan, aku tidak cukup sabar untuk menunggu sampai kita kembali ke kamar tidur. Kami berdua berdiri, dan saya mengangkat kakinya, mengangkatnya dan mendorong anggota saya ke dalam dirinya. Itu sangat dalam, lebih dalam dari sebelumnya. Olivia melingkarkan lengannya di leherku dan memegangnya erat-erat, mungkin agak tidak nyaman dengan kakinya yang terangkat dari tanah. Sayangnya, perbedaan tinggi dan posisi kami membuat kami tidak bisa berciuman. Untuk menebusnya, saya memompa lebih keras. Iya. Aan. Susah banget. Yes. Sayang, Anda menyodorkan penis Anda begitu hard. Petik 2. Aku menariknya dengan kasar ke penisku, dan rambutnya yang sepanjang pinggul berkibar-kibar. Olivia. Han. Tuhan Chris, suamiku tersayang, aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Olivia mengencangkan cengkeramannya, menarik kami lebih dekat. Saya menyukai setiap bagiannya, perasaan kulit di kulit. Slap, seal, srul. Fantastis. Dindingnya menarikku ke dalam dengan lapar, sangat ingin aku mengocoknya. Saya tidak bisa mendapatkan cukup banyak dari Olivia, tetapi sayangnya, kesenangan yang intens berarti saya akan segera mencapai batas saya. Aku akan cium sedalam yang aku bisa di dalam dirimu, Olivia. Aku akan menuangkan semuanya ke dalam dirimu. Cium di dalam saya sekarang, dan saya akan orgasme juga. Aku akan mencapai klimaks saat kau menghamiliku anak kita yang berharga. Splurt, splurt, splurt. Meskipun waktu antara orgasme yang singkat, yang kedua saya mengeluarkan banyak air mani. Dikuras oleh klimaksnya sendiri, Olivia dengan lemah menempel padaku. Sayang, pikiranku kosong. Berjemur di sisa-sisa seks, saya menarik tongkat saya dari vaginanya, dan air mani saya mengalir keluar darinya. Saya masih memiliki keinginan untuk meluangkan waktu, tetapi saya tidak ingin terlalu membebani Olivia. Kami mencuci keringat di bak mandi, lalu aku menggendong Olivia ke tempat tidur. Dia pasti kelelahan karena dalam hitungan detik dia mulai mendengkur pelan. Selamat malam, Olivia. Bagaimana Anda ingin pergi dengan menyamar pada kencan besok? Anda bisa menunjukkan kepada saya bagaimana Anda ingin mendekorasi rumah kita. Penisku yang masih tenang bersikeras aku harus melakukan tindakan tidak baik pada Olivia saat dia tidur telanjang, tapi aku menekan keinginanku, memeluk kekasihku sampai aku tertidur di sebelahnya. Saya sangat menyesal, Tuhan Chris. Saya tidak tahu apa lagi yang bisa saya lakukan untuk Anda, seorang wanita yang tidak dapat memuaskan suaminya. Saya mendengar suara sedih, tetapi saya tidak yakin apakah itu nyata atau mimpi.